Saya baru saja mendengarkan radio sepulang kerja dan menelepon untuk mendaftar. Saya terkejut terpilih. Awalnya, istri saya tidak mengizinkan saya ikut, katanya saya hanya lulusan SMP dan mungkin akan langsung kalah dalam kompetisi yang menguji kecerdasan dan pengetahuan. Tapi saya ingin ikut. Saya ingin memenangkan hadiah uang dan mengajak seluruh keluarga berwisata melihat keindahan pegunungan dan sungai di tanah air kita. Pemimpinnya mengerutkan kening. Ini kontestan yang direkomendasikan sponsor? Seseorang yang hanya berpendidikan SMP dan seorang pekerja pabrik tidak akan bisa menjawab ketiga pertanyaan dengan benar, kan? Kalau dia tidak menjawab satupun dengan benar, itu akan jadi bahan lelucon. Para penonton juga berpikir demikian. Profesor Zhao memang berpengetahuan luas, tetapi pada akhirnya ia gagal, apalagi pekerja Sandahai. Begitu mereka mulai menjawab pertanyaan, mereka tertawa. Sandahai ini bahkan tidak tahu ABC. Beraninya orang seperti itu datang untuk menjawab pertanyaan? Namun, yang tidak mereka duga adalah Sandahai menjawab ketiga pertanyaan pertama dengan benar. Ia bekerja di bengkel dan mampu menerapkan ilmu yang ia pelajari di bengkel untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Akan tetapi, semua penonton mengira Sandahai hanya memiliki kemampuan ini dan harus berhenti saat ia masih unggul. Tetapi ia justru terus menantang. Pertanyaan kelima adalah pertanyaan sejarah. Pertanyaan ini sangat samar. Pertanyaan ini menanyakan siapa kaisar ketiga dinasti Song Utara. Saya memilih yang ketiga, Zhao Heng. Apa kamu yakin? Sebenarnya, saya tidak tahu yang mana. Saya hanya menebak. Keluarga saya punya 3 saudara laki-laki, dan saya anak ketiga, jadi saya pilih yang ketiga. Ya, itu saja, saya yakin, saya pilih yang ketiga, kata Sandahai. Selamat, jawabanmu benar. Penonton tercengang. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kamu sama sekali tidak tahu jawabannya. Dan karena kamu anak ketiga dalam keluarga, kamu memilih jawaban ketiga. Bagaimana kamu bisa menebaknya dengan benar? Tapi begitulah aturannya. Kamu tidak perlu tahu alasannya. Asal kamu menjawab dengan benar, tidak apa-apa. Sama seperti saat mereka mengikuti ujian, mereka mendapat poin jika mereka menebak jawaban yang benar pada pertanyaan pilihan ganda. Mereka pikir pekerja itu akan menyerah, tetapi ia justru terus menantang pertanyaan-pertanyaan itu. Ia pasti berpikir bahwa keberuntungan akan selalu menyertainya. 3.000 yuan bukanlah jumlah yang kecil, dan ada hadiahnya. Ketika si pekerja berhasil menjawab pertanyaan ke-8 dengan benar, bahkan kepala stasiun pun terkesima. Ia sungguh beruntung. Pertanyaan ke-8 adalah tentang astronomi, dan si pekerja sama sekali tidak tahu jawabannya. Namun, ia memilih pertanyaan yang paling banyak kata-katanya, dan ternyata jawabannya benar. Saya lulus level ketiga hanya karena keberuntungan, tetapi pekerja itu masih ingin melanjutkan tantangan. Hasilnya di luar dugaan semua orang. Pekerja itu tidak tahu jawaban untuk 2 pertanyaan terakhir. Tetapi berkat keberuntungannya yang luar biasa, ia berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar. Ketika pembawa acara mengumumkan bahwa pekerja tersebut telah berhasil melewati level dan memenangkan dana impian dan hadiah sebesar 10.000 yuan, seluruh penonton terkejut. Profesor Zhao, yang begitu berpengetahuan, gagal meraih kesuksesan, tetapi seorang pekerja yang hanya berpendidikan SMP berhasil. Bukankah ini berarti selama kita beruntung, siapapun bisa sukses? Semua kepala stasiun, kecuali wakil direktur Jia, tidak diberitahu. Mereka tidak tahu bahwa petugas ini sudah tahu jawabannya sebelumnya, sehingga ia selalu bisa menebak dengan tepat. Mereka semua tercengang. Ini terlalu dramatis. Profesor itu dikalahkan oleh seorang pekerja. Episode pertama direkam, dan beberapa pimpinan stasiun saling berpandangan, bingung bagaimana harus mengevaluasinya. Bagaimana kita bisa menggambarkan acara ini? Acara ini menghibur, informatif, dan memiliki momen-momen tersendiri. Tetapi sang profesor kalah dari pekerja biasa. Bagaimana mungkin ini bisa diterima? Wakil Direktur Jia juga mendekati Feng Yu untuk membahas apakah ini terlalu berlebihan. Di episode pertama, ada seorang profesor yang gagal, seorang pekerja biasa yang berhasil, dan seorang ibu rumah tangga yang menyerah di tengah jalan dan hanya menerima setengah hadiahnya. Namun, sang profesor kalah dari pekerja tersebut, dan ia tidak tahu seberapa efektif pendekatan ini nantinya. Untungnya, mereka sedang merekam acara tersebut, dan program tersebut tidak akan disiarkan hingga setelah hari tahun baru. Jadi masih ada waktu untuk menyesuaikan. Feng Yu, dilihat dari reaksi penonton, sepertinya cukup bagus, tapi apakah akan berhasil jika disiarkan? Sutradara Jia, coba pikirkan. Banyak penonton adalah mahasiswa Universitas Jingcheng, yaitu kerabat dan teman mereka. Mereka tidak keberatan. Bagaimana dengan penonton lainnya? Jika seorang pekerja bisa mengalahkan seorang profesor di acara itu, bukankah itu nilai publisitas yang bagus? Titik propaganda? Ya, kami akan mulai mempromosikan episode pertama di radio dan surat kabar. Judulnya, Profesor Kalah dari Para Pekerja. Kami jamin rating episode pertama akan sangat tinggi, dan kalian akan sangat terkejut, kata Feng Yu dengan percaya diri.
Promosi juga perlu memiliki gimmick. Jika tidak, promosi biasa mungkin akan terlupakan hanya dengan sekali pandang. Namun, begitu judul ini dirilis, pasti akan menarik minat banyak orang. Keesokan harinya, berita utama yang mencolok muncul di berbagai surat kabar provinsi, termasuk Beijing Daily dan Longjiang Daily. Profesor mengalahkan pekerja. Banyak orang langsung tertarik dengan judul berita tersebut, bahkan mengabaikan fokus mereka yang biasa pada berita lain untuk fokus pada berita ini. Bagaimana mungkin seorang profesor dikalahkan oleh seorang pekerja? Apakah itu perkelahian? Kalau ini perkelahian, profesor yang santun itu pasti tak akan sebanding dengan para pekerja yang besar dan kuat. Mengapa profesor itu harus berkelahi dengan para pekerja? Hei, kenapa ini kuis? Mustahil. Di satu sisi ada seorang profesor dari Universitas Beijing. Dia memang profesor dari Universitas Beijing. Bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan oleh seorang buruh pabrik dari Tiongkok Timur Laut? Apakah pekerja ini juga mahasiswa? Apa? Pekerja ini hanya berpendidikan SMP? Setelah mereka selesai membaca seluruh teks surat kabar, mereka melihat sebuah kalimat di baris terakhir. Untuk informasi lebih lanjut, silakan ikuti program kuis pengetahuan baru angin dan hujan, Kamus Bahagia yang akan disiarkan pada pukul 19.40 tanggal 2 Januari 1994. Ada dua cara untuk mendaftar, melalui telepon dan melalui surat. Lalu tidak ada yang lain. Tidak ada aturan program, tidak ada konten topik, tidak ada metode pemilihan khusus, dan sebagainya. Namun, justru karena tidak ada apa-apa, orang-orang justru semakin tertarik untuk mengetahui bagaimana acara ini sebenarnya bekerja. Bagaimana mungkin seorang pekerja pabrik biasa yang hanya berpendidikan SMP mengalahkan seorang profesor dari Universitas Jingcheng dalam sebuah kuis? Orang-orang yang penasaran bahkan mulai mendaftar. Begitu surat kabar itu keluar, hal itu menyebabkan kegemparan, dan orang pertama yang terkena dampaknya adalah Profesor Zhao dari Universitas Jingcheng. Sebagai seorang profesor di lembaga pendidikan tertinggi di Tiongkok, ia justru kalah dalam ujian pengetahuan dari seorang pekerja biasa yang hanya berpendidikan SMP. Apakah Profesor Universitas Jingcheng itu korup? Ataukah pekerja itu memiliki pengetahuan yang luar biasa? Sekalipun pekerja itu memiliki 3 kepala dan 6 lengan, Profesor dari Universitas Jingcheng tidak akan kalah. Para pimpinan Universitas Beijing juga melihat laporan tersebut, dan mereka semua memiliki firasat buruk. Insiden ini pasti akan berdampak besar pada reputasi Universitas Beijing. Profesor Zhao dari departemen mana? Cepat datang dan tanyakan padanya. Apakah ini pertanyaan yang kalian jawab hari itu? Para pimpinan sekolah berkumpul dan melihat selembar kertas di tangan mereka. Di atasnya terdapat pertanyaan yang ditulis oleh Profesor Zhao berdasarkan ingatannya. Beberapa pimpinan sekolah saling berpandangan dan menelan ludah. Sepertinya banyak dari mereka juga ragu dengan pertanyaan ini. Berapa banyak pertanyaan yang Anda jawab dengan benar? Tanya seorang wakil kepala sekolah. 9 pertanyaan, dan saya salah pada pertanyaan ke-10. Mereka semua dengan cepat melihat pertanyaan ke-10, yang merupakan kemungkinan jenis kelamin kucing calico A, 99% betina, B, 99% jantan, C, 100% jantan. Mereka saling memandang dan, berdasarkan analisis pertanyaan, kemungkinan kucing calico itu jantan relatif tinggi. Tetapi tidak ada yang mutlak dan mustahil semua kucing jantan. Untuk pertanyaan ini, jawabannya harus B, yang berarti 99% kucing itu jantan. Apa yang kamu pilih? Saya memilih B, jawab Profesor Zhao. Para pemimpin sekolah tercengang. Apa? B salah? Mungkinkah jawabannya C? Profesor Zhao melanjutkan, jawaban yang benar adalah A. Ini pertanyaan yang masuk akal, atau mungkin pertanyaan genetika biologis. Saya kembali dan bertanya kepada seorang profesor di Departemen Biologi, dan baru saat itulah saya tahu jawabannya. Menurut genetika, Profesor Zhao memberikan jawaban yang salah dan tentu saja merasa sedikit tidak puas. Setelah kembali, ia menemui seorang profesor di jurusan biologi dan barulah ia mengerti mengapa jawabannya adalah A. Beberapa pimpinan sekolah kehilangan kata-kata. Mereka bahkan lebih parah daripada Profesor Zhao, yang setidaknya menjawab 9 pertanyaan dengan benar. Tapi kenapa dia kalah dari seorang buruh pabrik? Untung saja dia kalah dari seorang mahasiswa. Setelah bertanya, saya mengetahui bahwa pekerja itu hanya mengetahui 4 pertanyaan, dan menjawab 3 diantaranya dengan benar dengan meminta bantuan, dan sisanya semua menebak. Seorang pekerja, dengan mengandalkan tebakan, berhasil mengalahkan profesor mereka dari Universitas Jingcheng. Mereka benar-benar bingung harus tertawa atau menangis. Ketika mereka mengetahui bahwa niat awal Profesor Zhao berpartisipasi dalam program ini adalah untuk menggalang dana pendidikan di kota kelahirannya, mereka terdiam. Disinilah letak moralnya. Jika ada yang mengatakan Profesor Zhao tidak boleh berpartisipasi, orang macam apa mereka jika berita itu sampai terbongkar? Namun, setelah membaca topiknya, mereka merasa jauh lebih lega. Mereka pikir Universitas Waking pasti akan mengirimkan seseorang untuk berpartisipasi. Jika Universitas Waking berada di posisi terakhir,
mereka tidak akan merasa malu. Yah, meskipun Universitas Woking tidak ingin berpartisipasi, mereka tetap akan mendorongnya. Tepat saat aku tengah memikirkannya, telepon di meja kepala sekolah berdering. Hei, Pak Tua Chu, apa kabar Beijing Daily hari ini? Aku sudah membacanya. Ada apa? Kamu tadi bicara tentang Profesor Zhao. Bukan apa-apa. Meskipun aku kalah, aku tetap kalah terhormat. Seorang profesor dari Universitas Woking juga sudah mendaftar, dan rekamannya akan selesai 2 hari lagi. Aku tidak punya waktu untuk makan denganmu. Kalau kamu tidak ada urusan lagi, tutup saja. Setelah menutup telepon, Rektor Universitas Jingcheng tersenyum. Sebelum ia sempat membujuk mereka, Universitas Woking sudah mengirimkan seseorang untuk berpartisipasi. Setiap tahun, kalian bersaing dengan kami untuk mendapatkan mahasiswa terbaik, tetapi kami di Universitas Jingcheng selalu berada di peringkat pertama, dan kalian hanya di peringkat kedua. Apa? Kamu pikir mengirim profesor ke sana untuk menunjukkan kemampuanmu akan membuat lebih banyak mahasiswa mendaftar ke universitasmu? Haha, kalau kamu seberuntung itu, pasti bagus. Tapi sayangnya, aku yakin profesor yang kamu kirim bahkan tidak akan lolos ke babak ketiga. Kalau begitu, Universitas Woking lah yang akan malu. Tim program CCTV angin dan hujan, Kamus bahagia tiba-tiba menerima banyak panggilan pendaftaran hari ini. Yang paling mengejutkan mereka adalah kebanyakan dari mereka adalah profesor universitas, dan beberapa bahkan dari Universitas Woking. Namun, tim program ingat apa yang dikatakan venue ini adalah platform untuk umum. Jadi mereka tidak ingin melibatkan terlalu banyak profesor. Maka, mereka menyaring kandidat berdasarkan reputasi universitas dan memilih 2 profesor, tentu saja salah satunya adalah profesor dari Universitas Woking. Namun, mereka semua mengeluh, apakah profesor dari Universitas Woking ini berpikir pertanyaan ini mudah dijawab? Setelah dia berpartisipasi dalam rekaman, mereka menyadari bahwa dia telah meremehkan kesulitan pertanyaan tersebut. Kurasa setelah acaranya tayang, tidak akan ada profesor yang berani mendaftar lagi, kan? Profesor menghargai reputasi mereka dan tidak boleh kehilangan muka. Sekalipun profesor tidak peduli, pihak universitas tidak akan menyetujuinya. Profesor yang ada di acara ini, aku akan menontonnya. Lina memeluk Feng Yu dengan gembira dan berteriak. Jangan khawatir, jangan khawatir. Rekamannya nanti sore. Masih pagi. Ayo, aku akan mengajarimu gaya dogi. Benci banget, kamu datang 3 kali kemarin, apa kamu tidak capek? Bagaimana mungkin hal seperti ini melelahkan? Kalau kau khawatir aku lelah, kau bisa berada di atas. Ayo, datang dan taklukkan aku. Kau mengalahkanku, kata Lina dengan marah. Apa yang kau takutkan? Aku akan membantumu mandi. Feng Yu turun dari tempat tidur dan hendak menggendong Lina ke kamar mandi. Oh, aku akan mencucinya sendiri. Aku yang membuatnya, jadi tentu saja aku harus membantumu membersihkannya. Ini yang diajarkan guru kita. Feng Yu mengutarakan teorinya yang aneh. Guru mana yang mengajarkanmu hal ini? Guru Chang, lupakan saja. Kau tidak akan mengenalinya bahkan jika aku memberitahumu. Aku akan menunjukkan CD pengajarannya nanti, kata Feng Yu tanpa malu-malu. Lina tertegun sejenak sebelum menyadari apa yang dimaksud CD pengajaran Feng Yu. Pasti itu film Jepang lagi. Saat ia tertegun, Feng Yu sudah menggendongnya ke kamar mandi. Meskipun mereka tidak melakukan apa-apa lagi, Feng Yu merasa sangat bahagia. Ketika keduanya keluar dari kamar mandi, hari sudah siang. Keduanya pergi makan, naik taksi dan langsung pergi ke CCTV. Di pintu, Wen Dongjun terlihat gemetar dan terhuyung-huyung. Ia dan Zhang Han belum pernah melihat rekaman langsung acara ini. Zhang Han memohon kepada ayahnya untuk waktu yang lama, dan akhirnya berbohong sedikit, dan ayahnya setuju untuk membiarkan mereka keluar. Namun Wen Dongjun tidak memiliki izin dan tidak bisa masuk sama sekali. Melihat Feng Yu dan yang lainnya muncul, Wen Dongjun melambaikan tangan ke arah mobil yang tidak jauh darinya, dan Zhang Han keluar dari mobil dan berlari kecil menghampiri. Lina, Feng Yu, kenapa kalian datang terlambat? Zhang Han mengeluh. Bukankah seharusnya kita bertemu jam 1 siang? Sekarang sudah jam 1.30 siang. Lina tersipu, tetapi Feng Yu berkata dengan tenang, sulit untuk mendapatkan taksi. CK, mobilku sudah untuk kalian, jadi bagaimana kalau aku terlambat? Beraninya kau memarahiku? Wen Dongjun segera berkata sambil tersenyum, kami sudah sampai. Cepat bawa kami masuk. Feng Yu juga tidak punya izin, tetapi di pintu masuk CCTV, ia hanya menggandeng tangan Lina dan masuk. Penjaga itu bahkan memberi hormat kepada Feng Yu. Wen Dongjun melirik penjaga itu dan segera menarik Zhang Han masuk. Kenapa selisihnya begitu besar? Bukankah tadi kamu minta izin? Kenapa sekarang diam saja? Kami akan merekam 2 episode sore ini. Akan ada profesor dari Universitas Woking dan Universitas Normal Beijing. Yang lainnya termasuk polisi, dokter, pekerja, teknisi, penulis, dan ibu rumah tangga. Coba tebak siapa yang akan menang?
Tanya Feng Yu sambil berjalan. Bukankah ini ujian? Pasti seorang profesor? Jawab Wen Dongjun biasa saja. Bisakah pengetahuan orang lain dibandingkan dengan pengetahuan profesor? Apakah ini perlu ditanyakan? Zhang Han menarik lengan Wen Dongjun dan berkata, kau lupa apa yang disiarkan di radio. Seorang profesor dari Universitas Jingcheng dikalahkan oleh seorang pekerja biasa. Ceka, itu pasti bohong. Kurasa dia tahu jawaban pertanyaan itu. Pasti ada yang salah dengan pekerja itu, kata Wen Dongjun tegas. Feng Yu menatap Wen Dongjun dengan heran. Jika orang ini bisa menebak manipulasi rahasia kita, bukankah itu berarti penonton lain juga bisa menebaknya? Feng Yu dengan cepat bertanya, bagaimana kamu bisa menebaknya? Wen Dongjun menatap Feng Yu dengan jijik, apa kau masih perlu menebak? Katakan padaku, apakah acara ini ada hubungannya denganmu? Saya sponsornya dan saya yang menyediakan semua hadiahnya. Ada apa? Ada apa? Jelas-jelas tertulis di koran bahwa pria itu karyawan perusahaan mesin Harbin. Perusahaan itu ada hubungannya denganmu, kan? Aku belum kenal kamu. Pasti kamu yang membocorkan soal-soal itu padanya. Waktu kita SD, kamu curang ujian dan menjiplak PR-ku. Wen Dongjun memiringkan kepalanya, seolah-olah kamu tidak bisa membodohiku. Kau terlalu sedikit menjiplak PR-ku. Geram Feng Yu. Di saat yang sama, ia menghela napas lega. Wen Dongjun harus memahaminya untuk menebaknya, jadi tidak masalah selama penonton tidak bisa menebaknya. Lina menepuk Feng Yu dengan ringan, kau benar-benar melakukannya? Ya, biar kelihatan. Jadi, kedua profesor itu mungkin tidak lulus hari ini. Feng Yu melirik Wen Dongjun. Kau masih bertaruh para profesor itu menang? Mengkhianati mereka. Pertanyaan yang aneh sekali. Butuh banyak profesor yang bekerja sama untuk mendapatkan semua jawaban yang benar. Wen Dongjun tampak hancur. Kamu juga memberi jawaban ke orang lain hari ini? Kamu tidak bisa terus-terusan begitu. Aku sudah bertaruh dengan teman sekamarku. Kamu pantas kalah. Kamu tahu program ini ada hubungannya denganku. Dan kamu masih berani bertaruh dengan orang lain? Jika aku bermain sendiri, aku tidak akan kalah. Bantah Wen Dongjun. Feng Yu mengabaikan bualannya. Bahkan staf yang mengumpulkan soal pun tak berani mengatakan mereka bisa menang. Ada puluhan ribu soal di bank soal, dan soal-soal itu terus bertambah setiap minggu. Siapa yang tahu soal mana yang akan terpilih? Begitu memasuki lokasi rekaman program, Feng Yu mendapati semua orang sangat sibuk. Ada apa ini? Ini sudah episode ketiga. Apa ada masalah? Feng Yu meraih seorang direktur, yang berbalik dan berkata, Bos Feng, lepaskan. Aku masih ada urusan lain. Ada apa? Apa ada yang salah dengan acaranya? Salah satu pemain cadangan tidak bisa datang karena keadaan darurat, dan kami sedang mencari solusinya. Satu orang kurang? Feng Yu melirik Wen Dongjun. Orang ini cuma pamer, kan? Aku akan membiarkanmu naik ke panggung dan mencoba. Pak Direktur, menurut Anda teman masa kecil saya itu orang baik? Dia mahasiswa politeknik. Mendengar Feng Yu berbicara, direktur langsung berkata, kalau begitu, saya akan melapor kepada direktur utama. Tuan Feng, mohon tunggu sebentar. Wen Dongjun menunjuk hidungnya dan bertanya, bolehkah aku bergabung? Bolehkah aku bergabung sekarang? Kamu mau pergi, kan? Kalau kamu gak takut kehilangan muka, silakan saja. Aku yakin kamu cuma bisa menjawab 4 pertanyaan dengan benar paling banyak. Hahaha, aku bisa ikut sekarang. Hari ini aku akan menjawab 10 pertanyaan dengan benar untuk ditunjukkan kepadamu. Wen Dongjun tampak seperti Dongfang Bubai, rasa percaya dirinya sangat tinggi. Ketika sutradara mendengar bahwa Feng Yu yang berbicara, ia memutuskan untuk tidak ragu lagi dan memilihnya. Ini menghemat waktu dan tenaganya untuk menghubungi orang lain. Lagi pula, jika para penampil sebelumnya tampil baik, ia mungkin tidak dibutuhkan. Wen Dongjun pergi ke belakang panggung untuk merias wajah, sementara Feng Yu dan yang lainnya duduk di baris kedua, menunggu pertunjukan dimulai. Dua kontestan pertama tampil biasa-biasa saja, satu menjawab 4 pertanyaan dengan benar, yang lain menjawab 6 pertanyaan, dan keduanya hanya menerima hadiah partisipasi. Akhirnya, tiba giliran Profesor Universitas Waking. Ia melambaikan tangan kepada penonton, dan seketika gemuruh memekakkan telinga menggema. Namun, 5 menit kemudian, sang profesor berada dalam posisi yang sulit. Ia hanya menjawab 4 pertanyaan dengan benar. Pertanyaan kelima, pertanyaan yang masuk akal, membuat profesor ini, yang belum pernah memasak sebelumnya, bingung. Yang berikutnya adalah seorang pengemudi dari Feng Yu Logistics. Dia sangat siap dan bahkan menjelaskan dialognya kepada tuan rumah sebelumnya. Dia tahu bagaimana menjelaskan setiap pertanyaan jika tebakannya benar sehingga orang lain tidak akan tahu bahwa tebakannya benar, atau akan berpikir bahwa tebakannya benar yang masuk akal. Ketika semua orang melihat pengemudi ini membuat kemajuan besar dan melewati semua pos pemeriksaan, seluruh penonton bertepuk tangan dan bersorak. Feng Yu melihat reaksi penonton, termasuk para mahasiswa Universitas Waking yang bertepuk tangan meriah.
Ia tahu bahwa rencananya untuk menciptakan pahlawan sipil berhasil. Namun, karena kemajuan sebelumnya begitu cepat, tampaknya Wen Dongjun akan dapat tampil hari ini. Begitu Wen Dongjun keluar, ia melambaikan tangan ke arah penonton seolah-olah sudah menang. Sang Han menutupi wajahnya. Ia tahu sifat pamernya pasti akan seperti ini. Seharusnya ia tidak membiarkannya pergi sekarang. Feng Yu tertawa terbahak-bahak sampai terjatuh ke belakang. Semakin sombongnya kamu sekarang, semakin banyak topik yang akan dibicarakan ketika kamu kalah nanti. Dan ratingnya akan semakin tinggi setelah acaranya tayang. Sebelum pembawa acara bertanya, Wen Dongjun melafalkan semua informasi detailnya seolah-olah ia sedang melafalkan silsilah keluarganya, termasuk di mana kampung halamannya, di mana ia bersekolah sekarang, siapa orang tuanya, dan bahkan nomor asrama tempat ia tinggal. Karena takut orang lain ingin berfoto dengan raja penjawab pertanyaan dan tidak dapat menemukannya. Niping menyela Wen Dongjun dengan canggung, Tuan Wen, bisakah kita mulai? Wen Dongjun duduk dengan seekor kuda besar dan pedang emas, ayo mulai. Baiklah, mari kita dengarkan pertanyaan pertama. Wen Dongjun tercengang dengan pertanyaan pertama. Ia tidak tahu bagaimana cara menjawabnya, dan semua jawaban tampak serupa. Saya memilih untuk mencari bantuan dari penonton, kata Wen Dongjun dengan suara berat. Terdengar tawa terbahak-bahak dari penonton. Hari ini, saya melihat beberapa orang menjawab pertanyaan sebelum saya, dan beberapa dari mereka meminta bantuan penonton bahkan sebelum mereka melihat pertanyaan pertama. Wen Dongjun melirik kerumunan, menunjuk Feng Yu dan berkata, minta dia untuk membantuku memberiku jawaban. Feng Yu mencibir dalam hati. Kau yang minta ini. Kalaupun aku tahu jawabannya, aku pasti akan memberikan jawaban yang salah. Lagi pula, aku juga tidak tahu. Kalau aku bisa memberikan jawaban yang benar, aku bisa pergi membeli tiket lotre. Pilih C. Feng Yu secara acak memilih satu. Wen Dongjun langsung berkata, saya pilih C. Dia pikir Feng Yu pasti tahu jawabannya. Apa kamu yakin? Tentu. Apa kamu yakin? Aku yakin, C. Jawab Wen Dongjun tegas. Host ini benar-benar menarik. Aku bilang aku yakin, tapi dia masih bertanya apakah aku masih menginginkannya. Maaf, jawabanmu salah. Jawaban yang benar adalah A. Niping tidak ingin ada kontestan yang tidak tahu soal-soalnya. Dia sudah memberinya kesempatan, tetapi dia tidak berubah. Ledakan. Terdengar tawa dari penonton. Mereka belum pernah melihat ada yang salah menjawab pertanyaan pertama, apalagi meminta bantuan penonton. Jika kamu butuh bantuan, carilah seseorang yang bisa diandalkan. Siapa yang kamu cari? Apakah dia memberikan jawaban yang salah? Feng Yu tidak menyangka jawaban yang diberikannya ternyata salah. Sepertinya nasib Wen Dongjun benar-benar buruk. Sutradara melihat bahwa Tuan Feng telah mempekerjakan orang ini, dan ternyata orang ini terlalu tidak bisa diandalkan. Waktunya singkat, dan termasuk kata-katanya yang panjang lebar, kurang dari 2 menit. Baiklah, mari kita rekam kedua adegan itu bersama-sama. Rekaman orang ini hanya bisa dipotong hingga pembukaan episode keempat. Hei, kalau lelucon seperti ini muncul di awal, ratingnya pasti akan naik. Wen Dongjun masih tampak tidak senang setelah meninggalkan studio. Jika ini disiarkan, dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh sekolah. Dongjun, kamu akan menjadi terkenal, kata Feng Yu dengan sengaja. Menjadi terkenal saja tidak cukup memalukan, desah Wen Dongjun. Bagaimana mungkin? Aku akan menulis iklan korannya sendiri. Nanti akan ada mahasiswa politeknik yang berpartisipasi dalam Win and Rain, Happy Dictionary, dan mencetak sejarah. Bayangkan saja, kamu akan segera menjadi selebritas di politeknik. Semua mahasiswa akan mengenalimu saat melihatmu. Feng Yu masih punya satu hal lagi yang belum ia katakan. Ya, setiap teman sekelas yang melihatmu pasti akan menunjukmu dan berkata, lihat, ini Wen Dongjun yang bahkan tidak bisa menjawab satu pertanyaan pun, tapi berani ikut, angin dan hujan, kamus bahagia. Serius? Mereka nggak akan menertawakanku? Siapa yang akan menertawakanmu? Aku iri. Bisakah mereka tampil di TV? Bisakah mereka lolos ke pemilihan pendahuluan? Baiklah, kalian tidak akan bisa melewati pemilihan pendahuluan tanpa saya. Wen Dongjun langsung berseri-seri, benar sekali. Saya sudah muncul di TV dan CCTV, tapi mereka belum. Kalau mereka berani, mereka juga bisa. Gila, orang ini jago banget menghibur diri. Inikah semangat Ahki? Ngomong-ngomong, mengajak Wen Dongjun nonton acara hari ini benar-benar sepadan. Ayo, aku traktir kalian berdua makan. Kalian bisa ubah kesedihan dan amarah kalian jadi nafsu makan. Apa kalian terkejut? Apa kalian terkejut? Lina menatap Feng Yu tanpa berkata-kata. Terkejut? Tak terduga? Orang lain mengubah kesedihan dan amarah mereka menjadi kekuatan. Tetapi mengapa kamu mengubahnya menjadi asupan makanan? Kuan Jude adalah restoran Cina yang telah lama berdiri dan terkenal baik di dalam maupun luar negeri. Hidangannya yang paling terkenal adalah jamuan bebek utuh, karena merupakan jamuan kenegaraan yang digunakan untuk menjamu tamu asing.
Feng Yu datang ke sini untuk makan karena ingin menyelidiki. Tahun ini, Kuan Jude mendirikan perusahaan baru. Feng Yu sudah lama mendambakan ide untuk mendirikan perusahaan catering, tetapi hal terpenting dari sebuah restoran adalah keunikannya. Ia tidak memiliki hidangan khusus dalam pikirannya. Apakah ia memikirkan sesuatu seperti es krim goreng? Atau mungkin potongan ayam kungfu? Feng Yu tidak terlalu tertarik dengan makanan cepat saji. Ia lebih suka menghidupkan kembali merek-merek nasional tradisional. Kuan Jude tidak diragukan lagi adalah salah satu merek seperti itu, merek Tiongkok yang telah lama dihormati yang dapat menyelamatkan Feng Yu dari banyak kesulitan. Terutama di kehidupan sebelumnya, Feng Yu ingat bahwa Kuan Jude adalah perusahaan swasta, bukan perusahaan milik negara. Meskipun memiliki saham milik negara, perusahaan itu telah sepenuhnya menjadi perusahaan saham gabungan, dan restrukturisasi tampaknya dijadwalkan tahun depan. Kuan Jude telah berdiri sebagai anak perusahaan tahun ini, tetapi intinya tetap sama, dengan tim manajemen dan pola pikir yang sama. Bagaimana restrukturisasi ini bisa berhasil? Jika di kehidupan sebelumnya ia bisa membiarkan orang lain berinvestasi, mengapa Feng Yu tidak bisa melakukannya di kehidupan ini? Di kehidupan sebelumnya, nilai merek Kuan Jude saja mencapai puluhan miliar. Ini adalah investasi yang terjamin dengan tingkat pengembalian yang sangat tinggi. Feng Yu memperkirakan investasinya sekarang tidak akan menghabiskan banyak uang. Poin terpenting adalah Feng Yu suka makan bebek panggang. Seorang koki sedang melakukan pertunjukan mengiris bebek panggang hidup. Gerakannya terampil dan keterampilan pisaunya sangat halus. Dalam waktu singkat, seekor bebek panggang utuh berubah menjadi 2 piring berisi daging bebek dan rak bebek. Tuan, apakah manajer umum Anda, Jiang, sering datang ke restoran? Feng Yu tiba-tiba bertanya. Manajer umum Jiang adalah calon ketua Kuan Jude, Jiang Xianjun. Saat ini ia menjabat sebagai wakil presiden, dan jabatan ketua dijabat oleh seorang anggota Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara. Jiang Xianjunlah yang bertanggung jawab. Tuan Jiang, biasanya beliau memeriksa toko setiap hari, tapi kami punya lebih dari 1 toko, jadi kami mungkin tidak selalu bertemu dengannya. Apakah Anda teman Tuan Jiang? Tanya koki itu. Meskipun keempat orang ini tampak muda, pakaian mereka menunjukkan bahwa mereka kaya. Terlebih lagi, mobil yang terparkir di pintu tidak terlihat murahan. Mungkin itu teman Tuan Jiang. Bukan begitu. Saya hanya seorang pengusaha dan ingin mengenal Presiden Jiang Anda, kata Feng Yu sambil tersenyum. Saya tidak bisa membantu Anda. Anda bisa pergi mencari manajer toko kami. Saya akan membuatkan sup tulang bebek untuk Anda. Supnya akan segera disajikan. Selamat menikmati. Koki itu mendorong kereta dorongnya. Kenapa kamu kenal pemilik restoran yang membuat bebek panggang? Tanya Wen Dongjun sambil memasukkan makanan ke mulutnya. Pemilik restoran bebek panggang? Sekarang sudah jadi perusahaan. Aku ingin bertemu wakil presiden perusahaannya. Kamu akan tahu betapa berkuasanya dia di masa depan. Feng Yu menggelengkan kepala. Ia ingin berinvestasi di Kuan Jude semata-mata karena perusahaan itu diharapkan menjadi merek restoran terkemuka di Asia. Meskipun saat itu hanya restoran bebek panggang, Kuan Jude pada akhirnya akan memiliki lebih dari 70 restoran di bawah naungannya. Saat itu, Kuan Jude akan menjadi lebih dari sekadar restoran bebek panggang. Nenek, cobain. Kulit bebeknya renyah dan rasanya enak banget. Feng Yu menggulung panekuk dan menyerahkannya kepada Lina dengan penuh perhatian. Wen Dongjun sudah menghabiskan 3 panekuk. Pria ini selalu bekerja keras untuk makan, belum lagi kesedihan dan amarahnya yang harus ia ubah menjadi asupan makanan hari ini. Feng Yu juga menggulung 1 untuk dirinya sendiri dan memakannya dengan gembira. Namun, tiba-tiba ia menyadari bahwa wajah Wen Dongjun berubah drastis. Wen Dongjun tiba-tiba berhenti makan. Feng Yu penasaran dan berbalik, mendapati seorang pria berusia 50-an yang tampak agak familiar. Ayah, apakah ayah juga di sini? Zhang Han berdiri dan bertanya dengan takut-takut. Apakah ini ayah Zhang Han, bos sistem kepolisian Beijing? Bukankah kamu bilang ada kegiatan di sekolah? Apakah ini kegiatanmu? Tanya Pastor Zhang dingin. Paman. Wen Dongjun tampak seperti pergi ke kebun untuk mencuri buah dan tertangkap oleh petani buah. Wen Dongjun dan Zhang Han berdiri, dan gadis yang satunya berhenti makan. Namun, masih ada seorang pemuda yang perlahan menggulung panekuk bebek. Ayah Zhang penasaran. Teman-teman Zhang Han pasti tidak menyadari identitasnya. Dan mengetahui identitasnya, ia tetap tenang. Bukankah pria ini sederhana? Feng Yu mengeluarkan sapu tangan dan menyeka minyak dari sudut mulut dan tangannya. Ia tersenyum dan mengulurkan tangan kepada ayah Zhang. Halo, Menteri Zhang, nama saya Feng Yu. Feng Yu memanggil Zhang Buliang, bukan Paman Zhang, dan bersikap seolah-olah dia setara, yang membuat ayah Zhang mengerutkan kening. Siapa anak ini? Tunggu, namanya Feng Yu? Mungkinkah itu Feng Yu? Apakah Anda Feng Yu dari perusahaan perdagangan Taihua di Harbin? Pastor Zhang menjabat tangan Feng Yu yang diulurkan. Paman Zhang, kau sudah dengar tentangku. Kalau kau tidak sibuk, bagaimana kalau kita duduk dan makan bersama?
Apakah ada di antara kader-kader Harbin yang belum pernah mendengar tentang Feng Yu? Seorang prajurit kecil mungkin tidak mengenalnya, tetapi siapa yang tidak mengenalnya? Seorang pemimpin besar? Belum lagi kader-kader setingkat wakil menteri? Ia bahkan pernah bertemu dua orang sebelumnya. Oleh karena itu, ia tidak menghormati Ayah Zhang dan hanya memperlakukannya sebagai kader biasa. Wen Dongjun terkejut melihat Ayah Zhang Han benar-benar berjabat tangan dengan Feng Yu. Dia pernah melihat temperamen Ayah Zhang Han sebelumnya. Tetapi kapan dia menjadi begitu mudah didekati? Tapi apa yang sedang dilakukan Feng Yu? Kenapa dia malah meminta Ayah Zhang Han untuk duduk? Tidak mungkin, dia benar-benar duduk. Tidak perlu makan. Aku hanya punya waktu luang, jadi aku ingin mengobrol dengan kalian. Setelah Ayah Zhang duduk, Wen Dongjun bergegas dan penuh perhatian menuangkan secangkir teh untuknya. Tuan Feng. Paman Zhang, panggil saja aku Xiao Feng, kata Feng Yu sopan. Saat ini, tidak perlu bersikap seperti pejabat. Oke. Kalian sekelas, kan? Kami sekelas waktu SMA. Kemudian, ketika kami dibagi menjadi jurusan seni dan sains, kami menjadi dua kelas. Oh, jadi kamu juga kuliah di Beijing? Ya, Universitas Jingcheng. Tapi saat ini saya mahasiswa pertukaran pelajar internasional di Universitas Hong Kong, jadi saya kuliah di sana. Mahasiswa pertukaran pelajar internasional. Apa ini? Saya tidak mengerti, tapi kedengarannya mengesankan. Lalu kenapa kamu kembali? Ayah Zhang mengobrol dengan Feng Yu seolah-olah hanya membicarakan urusan keluarga. Wen Dongjun dan yang lainnya duduk di sana dengan canggung, dan tidak ada yang melanjutkan makan. Saya ada urusan di CCTV. Saya kembali untuk mengurus mereka sebentar. Saya akan kembali beberapa hari lagi karena saya ada ujian. Saya dengar dari Kamrat Rui Qiang bahwa Anda orang yang sangat bijaksana. Ketika dia tidak bisa menemukan solusi, dia selalu menemukan solusinya setelah berbicara dengan Anda. Hei, apa Zhang Rui Qiang sudah menceritakan tentangku padanya? Dia masih memujiku? Sang tua memang hebat. Semua prestasi politik yang telah kuberikan padamu sepadan dengan itu. Mereka yang terlibat seringkali kebingungan, sementara mereka yang menonton dapat melihat dengan jelas. Ayah Zhang mengangguk, menerima pujian atas prestasinya tanpa menjadi sombong, sesuatu yang langka di kalangan anak muda. Zhang Rui Qiang mengatakan Feng Yu adalah anak ajaib, meskipun ia tidak menyadarinya. Namun, ia memiliki sikap tenang, sesuatu yang cukup langka. Memikirkan hal ini, ia memutar bola matanya ke arah Wen Dongjun. Mereka kan teman masa kecil, jadi kenapa ada jarak yang begitu jauh di antara mereka? Ia hanya punya pria besar dan bodoh. Apa gunanya? Dia tinggi sekali, nanti susah cari kerja buat dia setelah lulus. Bos mana sih yang mau ngasih sekretaris yang tingginya hampir 180 cm? Dia harus mendongak ke arah sekretarisnya kalau ngasih instruksi. Entah apa yang dilihat putriku darinya. Putriku cantik banget, kok bisa seberuntung itu bisa bareng si brengsek ini? Xiao Wen. Paman, tolong katakan. Wen Dongjun, yang sudah duduk tegak, semakin menegakkan tubuhnya. Apa yang harus kita lakukan jika sebuah kantor polisi memiliki tingkat penyelesaian kejahatan yang rendah dan masyarakat merasa tidak aman? Wen Dongjun meringis. Mulai lagi. Aku bahkan tidak mau jadi polisi. Bisakah kau berhenti mengujiku setiap kali kita bertemu? Namun, ia juga tahu bahwa Ayah Zhang sedang melatihnya. Jika ia masuk ke dalam sistem kepolisian, dengan koneksi Ayah Zhang, ia akan cepat dipromosikan. Di sistem lain, hal itu tidak selalu terjadi. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Jika tingkat penyelesaian kejahatan tidak tinggi, maka dia harus berurusan dengan kepala kantor polisi. Jika para prajurit tidak kompeten, para jenderal juga tidak kompeten. Tapi jelas, dia tidak berani menjawab seperti itu. Kalau tidak, bukankah tanggung jawab terakhir akan dibebankan pada Ayah Zhang? Tiba-tiba, dia ingat bahwa dia pergi ke rekaman program hari ini. Mengapa mereka tidak bisa memiliki program yang legal? Feng Yu sepertinya mengatakan bahwa kamus bahagianya adalah tentang menciptakan pahlawan biasa. Jadi mengapa tidak ada polisi yang heroik? Sepertinya Feng Yu telah memberitahunya bahwa banyak perbuatan Lei Feng juga dikemas, jadi seharusnya tidak ada masalah dalam mengemas polisi heroik untuk menarik perhatian orang, bukan? Paman Zhang, saya rasa kita bisa bekerja sama dengan stasiun TV untuk membuat program hukum yang mempromosikan supremasi hukum. Di satu sisi, program ini bisa memperingatkan mereka yang ingin melanggar hukum, dan di sisi lain, program ini juga bisa mengemas, program ini juga bisa mempromosikan citra polisi yang gemilang, seperti Lei Feng. Lei Feng? Ayah Zhang menatap Wen Dongjun dengan bingung. Banyak kisah tentang Lei Feng yang tidak layak untuk diteliti. Misalnya, jumlah total sumbangan Lei Feng jauh melebihi pendapatannya beberapa kali lipat. Misalnya, dengan begitu banyak hal yang harus dilakukan setiap hari, bagaimana mungkin Lei Feng punya waktu untuk berlatih? Singkatnya, jika dipikir-pikir, ada banyak celah di dalamnya. Namun, setelah bertahun-tahun, orang-orang masih percaya pada Lei Feng dan belajar dari semangatnya. Suara Wen Dongjun semakin mengecil.
Menyerang Lei Feng terasa seperti pengkhianatan. Dia adalah pahlawan yang menurut para pendiri negara ingin mereka teladani. Namun, masalah ini tidak tahan uji. Maksudmu, kita harus punya Lei Feng di kepolisian? Pastor Zhang menatap Wen Dongjun dengan ekspresi yang tidak sedih maupun senang. Sepertinya ia tidak terlalu marah setelah mendengar ucapan Wen Dongjun bahwa hatinya tercela. Ya, tapi apa yang harus kita lakukan jika kita tidak punya? Ayah Zhang bertanya lagi. Kudengar kalau kita mengambil semua kebaikan yang telah dilakukan orang dan melimpahkannya pada satu orang, orang itu bisa menjadi pahlawan. Feng Yu sedang minum teh dari cangkir, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Wen Dongjun, dia hampir mati tersedak. Kamu belum lupa semua hal yang kuceritakan tentang menyombongkan diri. Aku hanya tahu kamu pendengar yang baik, tapi aku tidak menyangka kamu punya kemampuan mengulang yang kuat. Kalian berdua tidak bisa membicarakan ini secara tertutup. Meskipun ini ruang pribadi, pintunya terbuka. Pastor Zhang menatap Wen Dongjun dan menyipitkan matanya. Maksudmu, kau ingin aku menciptakan pahlawan palsu? Tidak harus palsu. Kita bisa membesar-besarkan hal-hal kecil. Bukankah banyak polisi yang berjasa besar, tapi publik tidak tahu? Kita bisa melaporkan kisah mereka dan memberitahu publik betapa sulitnya mereka memecahkan kasus. Dengan begitu, publik tidak akan terpaku pada rendahnya tingkat penyelesaian kasus oleh polisi. Dan ketika publik tahu bahwa mereka memiliki polisi yang hebat di sini, rasa aman mereka pasti akan meningkat. Apakah kamu sendiri yang menemukan semua ini? Ya, aku sendiri yang memikirkannya, kata Wen Dongjun sambil menggertakkan gigi. Ia tak mungkin mengatakan bahwa Feng Yu yang memberitahunya semua trik ini. Pikirkanlah lebih lanjut tentang jalan yang benar di masa depan, dan jangan selalu menempuh jalan yang sesat ini. Han, sudah selesai makan? Pulanglah bersamaku. Kalian makanlah dengan tenang, aku akan mengantar Han pulang dulu. Ayah Zhang berdiri dan pergi bersama Zhang Han yang enggan. Menggunakan publisitas untuk menciptakan polisi selebritas adalah salah satu pendekatan yang mungkin. Ia akan mempelajarinya nanti dan mungkin menggunakannya. Melihat Zhang Han dibawa pergi oleh ayah Zhang, suasana hati Wen Dongjun langsung hancur. Apa ada yang salah dengan jawabanku tadi? Feng Yu memperhatikan bahwa ketika ayah Zhang pergi, matanya dipenuhi kepuasan. Sepertinya jawaban Wen Dongjun telah memberinya banyak inspirasi. Menjadi pejabat juga butuh metode. Keesokan harinya, Lina dan yang lainnya sedang di sekolah, sementara Feng Yu pergi ke perusahaan Kuan Jude di Beijing. Ia telah menelepon sebelum datang dan memberitahu Jiang Xianjun bahwa ia akan menunggunya di kantor hari ini. Tentu saja, Feng Yu tidak hanya menelepon, tetapi meminta si Feng, CEO Yadu, untuk membantu menyampaikan pesan tersebut. Sikap pihak lain pasti akan berbeda jika ada perkenalan atau tidak. Yadu memang merupakan perusahaan teknologi tinggi nasional yang penting. Meskipun Feng Yu mengambil alih pelembab udara yang membuatnya terkenal di kehidupan sebelumnya, perusahaan ini telah berkembang pesat di bidang lain berkat dukungan negara. Setidaknya di Beijing, status Yadu lebih tinggi daripada perusahaan Kuan Jude. Tetapi di hati Feng Yu, Kuan Jude jauh lebih penting daripada Yadu, hanya karena merek Kuan Jude. Tuan Jiang, ada seorang pemuda di luar mencari Anda. Katanya dia menelepon. Namanya Feng Yu. Sekretaris itu mengetuk pintu untuk melapor. Silakan minta dia masuk dan membuat 2 cangkir teh. Melihat Feng Yu, Jiang Xianjun tercengang. Apakah ini Feng Yu, bos besar yang dibicarakan Tuan Si? Jiang Xianjun sudah berusia 40-an. Ia pikir Feng Yu, meskipun masih muda, seharusnya berusia 30-an. Jika bukan karena pakaiannya yang lebih dewasa, ia pasti mengira Tuan Feng ini seorang mahasiswa. Halo, Tuan Jiang, ini Feng Yu dari perusahaan perdagangan Taihua. Tuan Feng, silakan duduk. Apakah Anda ingin merokok? Jiang Xianjun tertegun sejenak, lalu segera tersadar dan seperti biasa mengambil sebatang rokok dan menyerahkannya kepada Feng Yu. Terima kasih. Tidak, Tuan Jiang, silakan lakukan sesukamu. Saya dengar dari Tuan Si dari Yadu bahwa Anda ingin membicarakan bisnis dengan saya? Tanya Jiang Xianjun langsung. Mungkinkah Tuan Si salah? Mungkinkah pemuda ini seorang bos besar? Tuan Jiang, perusahaan Kuan Jude Beijing baru berdiri beberapa bulan. Saya ingin tahu bagaimana restrukturisasinya? Tanya Feng Yu sambil tersenyum. Sedang dalam proses, jangan khawatir, Tuan Feng. Tak seorang pun ingin memberitahu orang luar tentang urusan perusahaan mereka. Bos Jiang, beberapa ide Anda sulit dilaksanakan, bukan? Ekspresi Jiang Xianjun sedikit berubah. Apa maksud Tuan Feng? Saat pertama kali bekerja, Jiang Xianjun hanyalah seorang pekerja. Ia kemudian menjadi teknisi dan meniti karir hingga menjadi manajer produksi. Ia kemudian dipindahkan ke pabrik mesin dan kemudian ke perusahaan jasa Jincheng, menjadi wakil presiden perusahaan jasa catering. Tahun ini, ia diperintahkan untuk mengintegrasikan Kuan Jude, mendirikan perusahaan baru, dan merestrukturisasi Kuan Jude. Beberapa tahun yang lalu,
Ia pergi ke Amerika Serikat untuk studi lebih lanjut dan menemukan bahwa ada model rantai waralaba di Amerika Serikat yang sangat baru dan berkembang pesat. Ia pun tercetus ide untuk memperkenalkan waralaba ke dalam layanan catering. Seperti jaringan makanan cepat saji Amerika, yang pasti akan sukses. Demi mewujudkan ide-idenya, ia beberapa kali menyerahkan laporan kepada atasannya, tetapi tak satu pun digubris. Tahun ini, atasannya akhirnya berganti, dan laporannya dilihat oleh atasannya, yang kemudian memanggilnya untuk berbicara. Ia mengatakan bahwa ia membujuk pemimpinnya, dan ketika pemimpin itu memintanya untuk memilih perusahaan untuk percobaan, ia pertama-tama memilih Kuan Jude, merek yang berusia seabad. Meskipun sang pemimpin ragu-ragu, ia mengeluarkan perintah militer bahwa jika tidak ada efek dalam waktu 1 tahun, ia akan mengundurkan diri. Meskipun sang pemimpin setuju, ia hanya diangkat sebagai wakil ketua dan wakil manajer umum perusahaan baru tersebut. Di atas, ada pula seorang pemimpin yang dewasa dan teguh, yang membuatnya sulit untuk mengimplementasikan banyak idenya. Ini juga merupakan masalah umum di perusahaan-perusahaan milik negara. Di satu sisi, mereka mengatakan bahwa reformasi yang berani harus dilakukan, tetapi di sisi lain, mereka ingin rekan-rekan lama mengawasi dan menyetujuinya. Hal ini sendiri kontradiktif. Tapi ini urusan internal perusahaan. Bagaimana Tuan Feng tahu tentang itu? Feng Yu menyilangkan kaki dan berkata, Bos Jiang, sejujurnya, perusahaan-perusahaan di bawah nama saya sangat menguntungkan. Saya bahkan lebih berpengalaman dalam restrukturisasi perusahaan daripada Anda. Bos Feng, apakah Anda memberi saya saran? Jiang Xianjun sedikit kesal. Siapapun yang berusia 40-an, yang terbiasa menjadi pemimpin, tidak terbiasa diperintah, terutama oleh seseorang yang usianya kurang dari setengah usianya. Dan Anda berbicara tentang reformasi perusahaan? Anda lebih berpengalaman daripada saya. Anak muda memang suka menyombongkan diri. Feng Yu tersenyum. Pernah dengar Songjiang Motor Cikles? Sedan Songjiang yang sekarang juga dari merek itu. Saya yang mendirikan merek itu, dan saya pemegang saham mayoritas perusahaan. Awalnya, pabriknya kecil dengan laba tahunan hanya beberapa juta. Tetapi setelah restrukturisasi saya, tahun lalu bisnis sepeda motornya sendiri menghasilkan laba lebih dari 300 juta. Saya rasa ini cukup membuktikan bahwa saya sangat berpengalaman dalam restrukturisasi bisnis. Wajah Jiang Xianjun berubah. Mobil dan sepeda motor Songjiang yang diiklankan di TV setiap hari adalah merek yang ia dirikan? Mengapa Tuan Si tidak mengatakan apa-apa? Melihat Jiang Xianjun tetap diam, Feng Yu melanjutkan, karena Presiden Jiang baru saja menyebutkan arahan, maka saya akan memberi Anda sedikit. Anda telah membuat setidaknya 3 kesalahan selama restrukturisasi perusahaan. Kata-kata Feng Yu sangat kasar, dan raut wajah Jiang Xianjun berubah. Oh, 3 kesalahan. Aku ingin mendengar pendapatmu. Perusahaan yang Anda restrukturisasi itu perusahaan mesin. Bagaimana mungkin sama dengan perusahaan catering Kuan Jude kita? Saya sudah bertahun-tahun berkecimpung di bisnis catering, dan waktu itu Anda masih bermain-main di lumpur. Kesalahan pertama adalah posisimu sendiri. Kamu kan wakil ketua sekaligus wakil manajer umum. Waktu atasan menunjukmu, pasti kamu pakai banyak koneksi buat masuk dewan, kan? Kalau kamu bilang cuma mau posisi manajer umum, bukan wakil ketua, pasti banyak hal bakal lebih mudah. Meskipun wakil ketua memiliki posisi yang lebih tinggi daripada manajer umum, tanggung jawabnya berbeda. Manajer umum dapat mengelola perusahaan secara menyeluruh, tetapi wakil ketua tidak. Perusahaan ini, yang baru saja mengalami restrukturisasi, sudah mencoba membentuk dewan direksi sekaligus. Apa bedanya dengan rapat pimpinan pabrik di perusahaan-perusahaan BUMN yang lebih tua? Bahkan lebih parah lagi. Meskipun ini akan meningkatkan kekuasaan dewan secara signifikan, bukankah manajer umum akan menjadi boneka? Jika Anda memiliki kemampuan, Anda bisa menjadi ketua dan manajer umum. Feng Yu percaya bahwa meskipun kedua posisi wakil digabungkan, keduanya jauh lebih tidak menguntungkan daripada menjadi manajer umum. Kesalahan kedua adalah Anda ingin meniru perusahaan-perusahaan barat dan memberi imbalan kepada manajer dengan saham. Tapi Anda lupa bahwa Anda masih memegang jabatan publik. Bagaimana Anda bisa mendapatkan imbalan saham? Jika Anda menginginkan saham, Anda harus melepaskan jabatan publik Anda. Anda bisa melepaskan jabatan publik Anda, tetapi bagaimana dengan ketua dewan direksi? Akankah dia melepaskan jabatan publiknya dan tunjangan pensiunnya demi saham-saham ilusif ini? Jiang Xianjun menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Ketika ia menyampaikan gagasan ini, ketua dewan tidak setuju. Awalnya ia tidak mengerti alasannya, tetapi kemudian ia mengerti. Kesalahan ketiga adalah saham perusahaan terlalu terdiversifikasi. Meskipun merupakan perusahaan saham gabungan, apa bedanya dengan Kuan Jude sebelumnya? Para pemegang saham perusahaan, selain Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset milik negara dan perusahaan jasa catering kota, semuanya adalah unit milik negara. Apa bedanya jika Anda mereformasinya atau tidak? Reformasi kepemilikan saham mengharuskan setiap pemegang saham untuk menanggung kewajiban dan risiko yang sesuai, sekaligus memungkinkan beragam pendapat. Namun,
Dalam kasus Beijing Quanjude, sejujurnya, para pemegang sahamnya semuanya berasal dari kota Beijing. Mereka hanyalah dua entitas kota. Bukankah itu sama seperti sebelumnya? Apa gunanya mengganti nama posisi kepemimpinan perusahaan sementara pimpinan lainnya tetap sama? Bukankah itu hanya perubahan nama? Jiang Xianjun mengambil sebatang rokok dari kotaknya, menyalakannya, lalu menghisapnya dalam-dalam. Ada saran apa, Tuan Feng? Feng Yu sangat puas melihat Jiang Xianjun tercengang oleh kata-katanya. Jika Jiang Xianjun tidak membuat kemajuan dalam pekerjaannya selama setengah tahun, jika Jiang Xianjun tidak selalu menginginkan saham, jika dia tidak membuat begitu banyak kesalahan, Feng Yu akan kesulitan mendapatkan saham di Quanjude. Tapi sekarang, Feng Yu merasa peluangnya sangat besar. Sederhana. Perkenalkan dana eksternal dan ubah Beijing Quanjude menjadi perusahaan saham gabungan yang sesungguhnya. Memperkenalkan modal eksternal dan menjadi perusahaan saham gabungan sejati. Bagaimana cara memperkenalkannya? Di mana saya bisa mendapatkan investasi? Jiang Xianjun menatap Feng Yu dan tiba-tiba mengerti. Maksud Feng Yu, dia ingin membeli saham? Tuan Feng, apakah Anda bermaksud berinvestasi di perusahaan Quanjude kami? Kenapa? Tidak terlihat seperti itu. Apa kau meragukan kekuatan finansialku atau ketulusanku? Feng Yu bersandar di sofa, dagunya menghadap Jiang Xianjun. Jiang Xianjun menatap Feng Yu dan bertanya dengan serius. Tuan Feng, apakah ini dorongan mendadak untuk berinvestasi di perusahaan kami? Atau apakah ide ini sudah lama ada di benak Anda? Apa bedanya? Tentu saja. Kalau Tuan Feng hanya impulsif, saya rasa kita lupakan saja soal investasi itu. Kalau Anda ingin berinvestasi hari ini dan tiba-tiba besok tidak punya ide yang sama, akan buang-buang waktu untuk membahasnya secara detail. Kalau Tuan Feng sudah lama punya ide ini, kita bisa ngobrol baik-baik. Sejujurnya, saya hanya tertarik pada merek Quanjude. Tapi saya tahu Anda tidak akan menjualnya. Jadi saya tidak punya pilihan selain memilih yang terbaik berikutnya dan berinvestasi di Quanjude. Kalau begitu, bagaimana Tuan Feng berencana untuk memperoleh sahamnya? Feng Yu sedikit kecewa ketika Jiang Xianjun menanyakan hal ini. Ia sangat berharap Jiang Xianjun akan mengatakan bahwa produk merek Quanjude juga bisa dijual. Cara membeli sahamnya sangat mudah. Saya akan menyediakan uang dan beberapa rencana bisnis untuk referensi Anda. Semakin banyak saham yang Anda dapatkan, semakin baik. Uang bukan masalah. Berapa nilai pasar Quanjude saat ini? Hanya memiliki beberapa toko, dan satu toko saja bernilai puluhan juta. Bahkan termasuk semua properti dan propertinya. Saat ini, belum ada penilaian nilai merek di Tiongkok, jadi merek Quanjude tidak bernilai sepeser pun. Sekalipun pihak lain menjual semuanya kepada Feng Yu mampu membelinya. Meskipun perusahaan domestik telah menghabiskan semua uang yang diperolehnya, Feng Yu Consulting masih memiliki dana yang cukup. Feng Yu tidak tahu cara mengelola perusahaan catering. Tetapi ia bisa mengundang beberapa talenta manajemen catering profesional dari Hong Kong atau bahkan luar negeri. Paling banter, ia bisa memberi mereka gaji tinggi atau bahkan memberi mereka saham. Jika merek Quanjude dikelola dengan baik, Feng Yu akan memperoleh keuntungan beberapa kali lipat dalam beberapa tahun. Tapi ini hanya angan-angan. Feng Yu memperkirakan pihak lain akan menjualnya maksimal 30% saham. Jika itu dia akan mencari orang lain untuk berinvestasi. Tetapi dia tidak bisa membiarkan orang lain menjadi pemegang saham utama. Lagi pula, Quanjude masih untung dan tidak merugi. Mereka hanya ingin berekspansi dan tumbuh. Feng Yu teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, Quanjude telah bergabung dengan beberapa perusahaan untuk membentuk grup Quanjude. Perusahaan-perusahaan ini semuanya adalah perusahaan catering. Dengan memanfaatkan pengaruh merek Quanjude, mereka hanya perlu menambahkan hidangan bebek panggang Quanjude ke restoran-restoran tersebut. Namun saat ini, kemungkinan itu masih jauh, dan merek Quanjude belum sepenuhnya dimanfaatkan. Ini adalah rencana bisnis yang disebutkan Feng Yu, dan saya yakin Jiang Xianjun, yang merupakan pemimpin di kehidupan sebelumnya, pasti akan setuju. Berapa banyak saham yang Tuan Feng inginkan? Aku akan mengambil apapun yang bisa kau jual padaku, jawab Feng Yu sambil tersenyum. Jiang Xianjun menggelengkan kepalanya. Tuan Feng, saya khawatir saya akan mengecewakan Anda. Meskipun saya wakil ketua dan wakil manajer umum perusahaan, seperti yang Anda katakan, saya hanyalah wakil. Saya tidak memiliki keputusan akhir dalam urusan perusahaan. Anda harus membicarakan hal ini dengan ketua kami. Hah? Feng Yu agak bingung. Mereka asyik ngobrol, kenapa tiba-tiba berhenti? Feng Yu merasa tidak ada yang salah. Dia ingin berbagi lebih banyak, jadi kenapa tidak? Tuan Jiang, karena saya datang menemui Anda, saya yakin Anda akan menjadi penanggung jawab perusahaan Quanjude di masa depan. Jika kamu berinvestasi di perusahaan saham gabungan, apakah aku yang bertanggung jawab? Tanya Jiang Xianjun balik. Feng Yu kemudian mengerti bahwa Jiang Xianjun takut kekuasaan akan jatuh ke tangan orang lain dan khawatir Feng Yu akan bersaing dengannya untuk mendapatkan kekuasaan setelah menjadi pemegang saham utama. Belum lagi Feng Yu tidak mengerti manajemen bisnis catering. Kalaupun mengerti, Feng Yu tidak tertarik.
Bukankah lebih baik mempekerjakan orang lain saja untuk mengelolanya, dan melakukan pengawasan keuangan dengan baik? Dengan begitu banyak perusahaan, bagaimana mungkin dia punya energi untuk mengelola semuanya? Situasi ideal Feng Yu adalah dia tidak perlu mengkhawatirkan satupun perusahaan, dan mereka bisa berkembang selangkah demi selangkah. Benar sekali. Setelah saya menjadi pemegang saham, saya sangat merekomendasikan Anda untuk menjadi penanggung jawab. Dan saya berencana membuka cabang Kuan Jude di Hong Kong, Macau, Taiwan, bahkan Malaysia dan Asia Tenggara. Keluarga Fu punya bisnis di daerah-daerah ini, jadi saya rasa mereka tidak akan kesulitan membantu memilih lokasi yang tepat untuk restoran. Bebek panggang memang sangat cocok dengan selera orang Asia Tenggara. Tetapi di sana, mereka makan bebek panggang tanpa roti atau bebek panggang tanpa roti, yang rasanya berbeda. Layaknya restoran teh Hong Kong pada umumnya yang menyediakan steak, hotel peninsula yang mewah juga menyediakan steak. Semuanya steak, jadi mengapa harganya bisa berbeda lebih dari 10 kali lipat? Yang pertama adalah lingkungannya, yang kedua adalah status yang disebut kaya, dan yang ketiga adalah cita rasanya. Bebek panggang Kuan Jude benar-benar lezat, dan Feng Yu yakin selama dibuka di tempat-tempat tersebut, bebek panggang itu akan cepat populer. Satu-satunya hal yang mengkhawatirkan Feng Yu adalah pilihan bebek Kuan Jude yang katanya sangat khusus. Bebek itu diberi makan paksa, artinya bebek itu dijejali makanan dengan cara mencekik lehernya. Ia bertanya-tanya apakah rasanya akan terpengaruh oleh bebek itu ketika sampai di sana. Kalaupun ada pengaruhnya, tidak akan terlalu besar. Orang-orang itu belum pernah mencicipi bebek panggang Kuan Jude yang autentik, jadi mereka tidak bisa membedakannya. Mendengar Feng Yu mengatakan ini, mata Jiang Xianjun terbelalak. Apa katamu? Kau bisa membawa Kuan Jude ke begitu banyak tempat di Asia Tenggara? Tentu saja, tidak masalah. Aku punya beberapa koneksi di Hong Kong. Baiklah, atau aku bisa memanfaatkan restoran di sana sebagai taruhannya. Feng Yu memikirkannya dan memutuskan untuk membeli beberapa restoran di sana sekarang. Lalu menggunakan uangnya untuk berinvestasi dan mengubahnya menjadi Kuan Jude. Jadi, kota seharusnya tidak keberatan lagi, kan? Bos Feng, saya perlu melaporkan masalah ini kepada bos saya. Melihat Jiang Xianjun masih ragu-ragu, Feng Yu tersenyum dan berkata, saya juga akan merekomendasikan 1 atau 2 pemegang saham Hong Kong, seperti putra orang terkaya Hong Kong, Li Ka-shing, atau keponakan orang terkaya keempat di Hong Kong, Fu Rongqi, dan sebagainya. Ini juga bisa dianggap sebagai pengenalan modal Hong Kong. Dengan bantuan mereka, kita tidak perlu khawatir membuka toko di wilayah lain di Asia Tenggara. Tentu saja, saya juga akan bekerja sama dengan mereka untuk mengusulkan kepada rapat pemegang saham agar Anda, para eksekutif, diberi beberapa saham manajemen. Feng Yu menawarkan suguhan manis lainnya. Ia yakin dengan begitu banyak manfaatnya, tak seorang pun bisa menolak godaan. Jiang Xianjun menyipitkan matanya dan menatap Feng Yu dalam-dalam. Bos Feng, saya akan memberi Anda jawaban yang akurat untuk masalah ini dalam 3 hari. Selama 3 hari ini, Feng Yu sibuk dengan upacara penghargaan Hari Tahun Baru CCTV. Sebuah panggilan telepon membawa Sanan, Naying, dan yang lainnya ke acara tersebut. Reputasi gala tahun baru hanya kalah dari gala festival musim semi. Dan tampil di gala semacam itu akan sangat mendongkrak popularitas mereka. Lebih lanjut, Feng Yu Electronics kemudian membakar konten gala ke dalam CD, memungkinkan lebih banyak orang untuk menikmati penampilan mereka dalam jangka waktu yang lebih lama, yang juga akan meroketkan nilainya. Sejak upacara penghargaan Hari Tahun Baru pertama, orang-orang sudah terbiasa menonton gala di Hari Tahun Baru. Banyak orang bahkan menganggap gala tahun baru lebih menarik daripada gala festival musim semi, terutama pidato para tamu pemenang penghargaan, klip video pendek, serta slogan dan spanduk yang sering muncul di antara penonton, yang semuanya membuat mereka merasa sangat bahagia. Bahkan ketika banyak unit mengadakan pesta mereka sendiri, orang-orang dari berbagai departemen meniru pesta tahun baru, mengenakan seragam dan meneriakkan slogan-slogan bersama. Ketika para pemimpin naik ke panggung untuk berpidato, mereka juga mulai memuji kontribusi para pekerja. Seperti biasa, Feng Yu tidak menghabiskan banyak uang untuk pesta malam tahun baru. Semuanya didanai oleh semua perusahaan yang terpilih. Itu tidak cukup untuk menghentikan mereka berkontribusi. Tetapi jika Anda tidak ingin perusahaan kami berkontribusi, apakah itu berarti kami bahkan tidak punya kesempatan untuk terpilih? Beberapa orang juga mencoba segala cara untuk menyumbang lebih banyak uang, dengan tujuan membeli hadiah. Namun, Feng Yu menetapkan bahwa hanya ada 2 kriteria untuk menyumbang. Pertama, harus menjadi finalis, dan kedua, harus menjadi anggota biasa asosiasi, yaitu anggota bernomor. Jumlah uang ini sudah cukup. Jika ia mengumpulkan lebih banyak dan ketahuan di kemudian hari, bagaimana Feng Yu akan menjelaskannya? Dengan uang sedikit ini sekarang, sebuah keluarga dengan 100.000 atau 200.000 orang bisa dianggap sebagai pengumpul dana untuk gala tersebut. Jika ada surplus, yang substansial, maka sifat asosiasi akan berubah, dan kredibilitas penghargaan akan berkurang di masa mendatang, yang akan menjadi kerugian. Gala malam tahun baru tahun ini akan ditunda selama 1 jam, yang berarti acaranya akan direkam dan disiarkan secara bersamaan.
Rekaman akan dimulai pukul 7, dengan acara ditunda 1 jam dan ditayangkan pukul 8. Ini benar-benar ujian keterampilan, bukan hanya sutradara, tetapi juga sutradara siaran, pembawa acara, DLL. Tidak boleh membuat kesalahan. Untungnya, ini bukan siaran langsung, jadi masih ada kesempatan untuk mengedit. Kami tidak berani siaran langsung karena takut para tamu pemenang penghargaan akan mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Banyak dari mereka yang begitu gugup setelah naik panggung hingga lupa kata-kata mereka, yang berdampak pada acara. Namun, Direktur Gala Tahun Baru yakin bahwa setelah percobaan ini, jika efeknya bagus, siaran akan diperpanjang 5 menit tahun depan, dan setelah 1 tahun lagi, akan disiarkan langsung seperti Gala Festival Musim Semi. Selama pesta malam tahun baru pertama, ia masih banyak mengeluh tentang venue. Tempat itu penuh dengan iklan penempatan produk, berbagai slogan, dan bahkan film pendek pun menjadi iklan. Namun, penonton justru menganggapnya cukup segar dan menarik, terbukti dari surat-surat yang mereka kirimkan kepada acara tersebut. Kemudian, mereka hanya membatasi teriakan slogan-slogan, yang membuat acara tampak kacau. Hal-hal lain seperti memasang spanduk, termasuk iklan dalam film pendek dan pidato, tidak menjadi masalah, karena acara tersebut disponsori oleh asosiasi, dan mereka membayarnya, bahkan membayar biaya kepada CCTV. Kepala stasiun sudah bicara, jadi mengapa direktur harus ragu? Berkat Gala Tahun Baru ini, statusnya di CCTV meningkat tajam. Dia sudah menjadi wakil direktur pertama Gala Festival Musim Semi. Dia memimpin sebagian besar Gala Festival Musim Semi tahun ini. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia akan menjadi direktur utama Gala Festival Musim Semi tahun depan. Dengan kualifikasi ini, ia juga bisa menduduki posisi kepemimpinan yang lebih tinggi di stasiun. Setidaknya, ia bisa menjadi direktur saluran di masa depan, kan? Setelah akhirnya terbuka, sang sutradara menyadari bahwa venue benar-benar memiliki visi yang tak tertandingi dalam hal pengaturan program. Jika bukan karena venue, melainkan karena orang berbakat di bawahnya, ia pasti sudah dipromosikan menjadi wakilnya sejak lama. Sayangnya, bos besar seperti venue tidak akan pernah datang ke CCTV, apalagi menjadi wakilnya. Jadi ketika venue datang untuk mencampuri lagi tahun ini, ia tidak banyak bicara, tetapi hanya mempertimbangkan saran-saran venue dengan saksama. Selama tidak melanggar prinsip, ia akan mengatur orang-orang untuk melakukannya. Jangan lupa, venue juga merupakan sponsor Gala Festival Musim Semi. Venue juga memiliki pengaruh dalam Gala Festival Musim Semi. Selain itu, venue dapat dengan mudah mengundang selebritas Hong Kong dan Taiwan, sesuatu yang tidak dapat ia lakukan. Namun tahun ini agak aneh. Venue hanya muncul di gladi resik pertama pesta malam itu, memberikan beberapa nasihat, lalu menghilang. Kepasrahan venue yang sepenuhnya membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Venue merasa sutradara telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Soal detailnya, ia tidak lebih baik dari seorang penata panggung. Jadi ia memutuskan untuk tidak memberi perintah secara membabi buta. Dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, seperti menjalin koneksi. Jiang Xianjun menjawab venue bahwa ia hanyalah wakil ketua. Meskipun ia mendapat dukungan dari para petinggi, ia tidak dapat memutuskan hal-hal seperti itu sendirian, kecuali para petinggi kota yang membuat keputusan akhir. Jiang Xianjun memberitahu venue bahwa berinvestasi di perusahaan Kuan Jude harus dibicarakan di rapat kota. Hanya karena 3 kata Kuan Jude, venue bisa memahami bahwa tidak akan sulit baginya untuk mengakuisisi saham merek nasional yang telah berusia seabad. Terlebih lagi, ini adalah Beijing, dan para pemimpin Kuan Jude mungkin tidak berani menerima uang untuk jasa mereka. Venue sangat puas dengan persetujuan Jiang Xianjun. Mengenai orang-orang di atasnya, ia akan mencari cara untuk mengatasinya. Ia hanya tidak percaya jika para pemimpin kota menyetujui apa yang ingin ia lakukan di Harbin, ia tidak akan bisa melakukannya di Beijing. Di Harbin, ia memiliki Zhang Ruiqiang untuk membantunya. Jadi selama ia bisa meyakinkan Zhang Ruiqiang, masalah ini pada dasarnya akan selesai. Namun di Beijing, ia tidak bisa menghubungi wali kota. Feng Yu menelepon Tuan Muda Lu, yang mengatakan bahwa wali kota dan pamannya berada di pihak yang berbeda, dengan pandangan politik yang berbeda, dan ia tidak bisa memperkenalkannya. Lagi pula, wali kota Beijing, jenjang selanjutnya menuju wakil prefektur, tidak perlu menunjukkan muka kepada pamannya, apalagi Tuan Muda Lu. Namun, Tuan Muda Lu juga mengatakan bahwa ia bisa mencoba membantu merekomendasikan wakil wali kota eksekutif, tetapi itu hanya sekadar rekomendasi, dan ia tidak yakin apakah itu akan berhasil. Soal membujuk pihak lain, semuanya tergantung pada Feng Yu sendiri. Tuan Muda Lu tidak memiliki kemampuan untuk meminta bantuan. Feng Yu juga mengerti dan hanya bertanya kepada Tuan Lu berapa usia wakil presiden eksekutif itu, tugas apa saja yang biasanya ia lakukan, prestasi politik terkenal apa yang pernah ia raih, dan sebagainya. Memberi uang adalah taktik yang paling rendah, sesuatu yang sangat dihindari Feng Yu. Lagi pula, taktik itu tidak aman dan dapat dengan mudah melibatkannya. Taktik yang paling efektif adalah dengan menempatkan pencapaian politik di atas pihak lain.
sehingga mustahil bagi mereka untuk menolak godaan dan menawarkan bantuan. Kalaupun orang lain tahu, apa yang bisa mereka katakan? Apa salahnya wakil wali kota berkontribusi untuk kota ini? Bukankah prestasinya juga merupakan prestasi kota ini? Bukankah prestasinya juga untuk kepentingan masyarakat? Feng Yu memikirkannya dan memutuskan bahwa selama pemerintah kota menyetujui masalah ini, itu sudah cukup. Membawa merek nasional ke luar negeri pencapaian ini tidak akan mereka tolak, kan? Namun, Tuan Muda Lu kemudian menelepon dan memberitahu Feng Yu kabar buruk. Ia gagal membuat janji temu dengan pihak lain atas nama ayahnya. Ia berkata akan terus mencari cara dan meminta Feng Yu memberinya waktu beberapa hari. Feng Yu bilang tidak perlu. Kalau Tuan Lu tidak bisa membuat janji dengan pihak lain, seharusnya Ayah Zhang Han yang melakukannya, kan? Ini adalah pertama kalinya Feng Yu berada di kantor Ayah Zhang. Kantor Ayah Zhang di Komite Kota Beijing. Beijing lebih kaya daripada Harbin, dan kantor ini, baik dari segi ukuran maupun dekorasi, jauh lebih baik daripada kantor Zhang Ruiqiang. Satu-satunya hal yang membuat Feng Yu tidak puas adalah teh Ayah Zhang tidak selezat teh Zhang Ruiqiang. Paman Zhang, aku datang ke sini hari ini untuk meminta bantuanmu. Feng Yu langsung ke intinya. Asalkan masih dalam koridor prinsip, saya pasti akan membantu semampu saya. Sepertinya putrinya sedang menjalin hubungan dengan si bocah nakal, Ding Wendongjun. Mereka jelas telah menembus batas itu, dan ia tak punya pilihan selain menerimanya. Namun, Wendongjun tidak terlalu cerdik, dan memasuki dunia resmi kemungkinan besar akan merugikannya. Ia bisa saja mengurusnya selama ia masih menjabat, tetapi bagaimana setelah ia pensiun? Ketika seseorang pergi, tehnya akan dingin. Ini hal yang paling realistis. Ia tidak bisa menjamin seberapa banyak bantuan yang bisa ia berikan kepada Wendongjun setelah pensiun. Semakin baik perkembangan Wendongjun, semakin bahagia putrinya. Meskipun ia tidak bisa lama-lama membantu Wendongjun, teman masa kecilnya, Feng Yu, mampu. Keduanya tumbuh bersama dan memiliki hubungan yang dekat. Wendongjun mampu membeli 2 rumah di Beijing karena ia telah membeli beberapa saham di bawah bimbingan orang ini. Ia tak bisa membiarkan hubungan mereka semakin dekat, tetapi ia juga tak bisa membiarkannya menjauh. Untuk saat ini, ia masih memiliki sedikit kemampuan. Jadi tentu saja ia harus berusaha sebaik mungkin untuk berteman dengan Feng Yu dan mempersiapkan masa depan anaknya. Memiliki seorang putri di usia senjanya, ia mencintainya lebih dari ayah pada umumnya. Mendengar apa yang dikatakan Ayah Zhang, Feng Yu tidak ragu-ragu Paman Zhang. Saya ingin mengundang wakil wali kota Liu dari ibu kota untuk makan malam. Ayah Zhang tersedak rokok. Ia pikir permintaan pertama Feng Yu kepadanya bukanlah masalah besar, tapi kenapa hal pertama yang ia katakan adalah mentraktir wakil wali kota eksekutif? Xiao Feng, apa yang terjadi dengan Lau Liu? Bukan masalah besar. Aku hanya ingin berinvestasi di perusahaan Kuan Jude di Beijing. Kudengar masalah ini perlu diputuskan oleh pemerintah kota, jadi aku ingin Paman Zhang membantu memperkenalkanku, kata Feng Yu santai. Perusahaan apa? Kuan Jude? Bukankah itu restoran bebek panggang? Perusahaan ini didirikan pada bulan Mei tahun ini. Saya sedikit tertarik dan ingin berinvestasi, jelas Feng Yu. Meskipun Lau Liu dan saya tidak banyak memiliki kesamaan pekerjaan, kami juga tidak memiliki konflik. Seharusnya tidak masalah bagi kami untuk makan malam bersama. Namun, tidak mudah bagi saya untuk ikut campur dalam urusan pemerintahan kota, jadi saya tidak bisa banyak membantu dalam hal ini. Ayah Zhang menjelaskan maksudnya terlebih dahulu untuk mencegah Feng Yu memintanya membantu membujuk wakil wali kota Liu. Tentu saja, aku yakin bisa meyakinkannya, kata Feng Yu sambil tersenyum. Baiklah, aku akan menelepon. Wakil wali kota Liu tidak tahu mengapa Ayah Zhang mengundangnya makan malam, tetapi karena ini pertama kalinya ia mengundang, dan khususnya untuknya, ia tidak bisa menolak. Lagi pula, banyak tugas pemerintahan membutuhkan kerja sama keamanan publik, kejaksaan, dan pengadilan. Ayah Zhang bukan hanya kepala polisi di Beijing, tetapi juga sekretaris komisi urusan politik dan hukum. Malam ini jam 7, Gao Zhuang Hotpot, apakah Anda perlu saya kirimkan mobil untuk menjemput Anda? Tidak perlu, kita akan ke sana sendiri. Gao Zhuang Hotpot telah lama buka di Beijing, dengan spesialisasi hotpot pedas ala Sichuan. Wakil wali kota Liu berasal dari kota pegunungan, jadi Feng Yu ditugaskan khusus ke restoran ini. 10 menit sebelum pukul 7, 2 bus Songjiang Guao berhenti di depan restoran hotpot. Feng Yu mengangkat alisnya. Mereka menggunakan bus untuk keperluan pribadi. Sudahlah. Buat apa repot-repot? Para petinggi sudah tidak peduli lagi. Feng Yu memesan ruang pribadi di dalam dan meja lain di lobi luar, dan mengatur 2 pengemudi. Setelah perkenalan singkat, Feng Yu meminta semua orang untuk makan terlebih dahulu. Sudah lama sekali saya tidak makan hotpot pedas Sichuan yang autentik ini. Saya bahkan tidak tahu ada di sini. Wakil wali kota Liu meletakkan sumpitnya, mengambil handuk putih di sebelahnya, dan menyeka keringat di kepalanya. Hahaha, untung saja kita punya panci panas yang sudah direbus ini. Terlalu pedas, aku tidak tahan.
Pastor Zhang menatap panci minyak merah yang mendidih itu dengan rasa takut yang masih tersisa. Ia hanya mencoba sumpit dan tidak mau menyentuhnya lagi. Setiap orang punya selera yang berbeda. Tapi bukankah kita semua suka makan hotpot? Kata Feng Yu penuh arti. Wakil Wali Kota Liu mengangkat cangkir teh dan berkumur, Tuan Feng, hotpotnya sudah habis. Kalau ada yang ingin disampaikan, silakan sampaikan. Wakil Wali Kota Liu tidak bisa memahami hubungan Feng Yu dan Sekretaris Zhang. Hanya karena mereka berdua dari Harbin? Di usia mereka tidak mungkin berteman, jadi ada kemungkinan besar mereka memiliki semacam kepentingan pribadi. Tapi dia merasa itu mustahil. Sekretaris Zhang punya reputasi baik, dan dia belum pernah terlihat dekat dengan atasan manapun. Mungkinkah Tuan Feng punya koneksi di sana? Tapi Sekretaris Zhang belum memperkenalkannya. Wali Kota Liu, Anda bertanggung jawab atas Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset milik negara kota kita, kan? Wakil Wali Kota Liu mengerutkan kening. Apa maksud anak ini? Apa dia sedang memikirkan industri di kota ini? Saya yang bertanggung jawab. Dia adalah wakil presiden eksekutif, jadi meskipun itu bukan tanggung jawabnya, dia tetap bisa campur tangan. Dia sekarang ingin tahu apa yang Feng Yu inginkan darinya. Saya ingin berinvestasi di perusahaan Kuanjude di Beijing, kata Feng Yu langsung. Anda ingin berinvestasi di Kuanjude? Mengapa? Dia tentu tahu bahwa Kuanjude sedang direstrukturisasi menjadi perusahaan saham gabungan. Bahkan, dialah yang membuat keputusan itu. Karena aku suka Kuanjude, aku ingin mempromosikan Kuanjude. Ekspresi Feng Yu sangat tenang, seolah mempromosikan Kuanjude adalah hal yang sangat sederhana. Melanjutkannya? Bagaimana kita meneruskannya? Buka jaringan waralaba merek. Sepertinya kita tidak membutuhkan bantuan Tuan Feng. Ini juga rencana kita. Apa yang dikatakan Feng Yu sangat mirip dengan apa yang dikatakan Jiang Xianjun. Dia tahu manfaatnya, tetapi mengapa dia harus membiarkan orang lain berinvestasi? Tidak bisakah dia melakukannya sendiri? Karena saya bisa mengembangkan Kuanjude secepat mungkin. Misalnya, saya juga bisa memanfaatkan restoran untuk berinvestasi di Kuanjude dan mengembangkannya menjadi perusahaan grup. Misalnya, kita bisa menambahkan bebek panggang Kuanjude sebagai hidangan khas di restoran-restoran di Shancheng. Demikian pula, kita juga bisa menambahkan hidangan spesial lainnya ke Kuanjude. Apakah Anda punya restoran? Di kota pegunungan? Tanya Wakil Wali Kota Liu. Saya belum punya restoran sekarang. Tapi selama Anda setuju dengan rencana ini, saya bisa langsung punya restoran. Tidak hanya di Tiongkok daratan, tapi juga di Hong Kong, Macau, Taiwan, Asia Tenggara, bahkan Amerika Serikat, kata Feng Yu yakin. Tak lain hanyalah mendapatkan beberapa restoran di lokasi yang bagus, yang tidak sulit bagi Feng Yu. Di kehidupan sebelumnya, restoran Kuanjude membutuhkan antrean panjang dan selalu kekurangan stok. Salah satu alasannya adalah reputasi Kuanjude, dan alasan lainnya adalah bebek panggang mereka yang benar-benar lezat. Dengan ketenaran Kuanjude dan bebek panggang sebagai hidangan khasnya, toko-toko berantai tersebut pasti akan laku keras, terutama karena bebek panggang Kuanjude menggunakan saus yang juga disukai orang Barat. Wakil Wali Kota Liu melihat nada santai Feng Yu dan menoleh menatap ayah Zhang, Sekretaris Zhang. Bagaimana menurutmu? Dia tidak menanyakan pendapat ayah Zhang, melainkan bertanya, apakah Feng Yu benar-benar mampu melakukan ini? Ayah Zhang baru saja memperkenalkan Feng Yu sebagai bos besar dari Harbin, tetapi dia tidak mengatakan apa bisnis spesifik Feng Yu. Merek Feng Yu, Aihua, dan Songjia milik Tuan Feng semuanya berjalan dengan sangat baik. Saya rasa beliau seharusnya tidak kesulitan mengelola merek Kuanjude. Wakil Wali Kota Liu menatap Feng Yu dengan mata terbelalak. Apakah yang dikatakan Sekretaris Zhang tadi benar? Benar atau salah? Saya sebenarnya mengelola merek-merek ini. Awalnya saya ingin membuat kipas angin listrik, dan akhirnya memilih Feng Yu. Saya pikir merek Jepang Aiwa bagus, jadi saya membelinya dan namanya berubah menjadi Aiwa. Awalnya saya ingin membuat sepeda motor, tetapi saya tidak menyangka penjualannya akan begitu tinggi sehingga akan menjadi produsen dan penjual nomor 1 di Tiongkok tahun depan. Anda bilang tidak ada yang menarik setelah itu, jadi saya mulai membuat mobil, dan saya tidak berharap mendapat pujian dari kepala desainer. Saya tidak melakukan apapun. Feng Yu tampil sangat sederhana, namun ia memamerkan manajemen mereknya yang sukses, meyakinkan Wakil Wali Kota Liu bahwa ia dapat menjalankan Kuanjude dengan baik dan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, Wakil Wali Kota Liu masih menggelengkan kepalanya. Meskipun Anda sangat sukses di industri tersebut, kami juga bisa mengelola toko-toko berantai yang Anda sebutkan, jadi Tuan Feng tidak perlu khawatir. Wali Kota Liu, kita cuma punya 6 restoran Kuanjude, kan? Dan semuanya ada di Beijing? Kira-kira butuh berapa lama untuk ekspansi ke seluruh negeri? Atau bahkan ke luar negeri? Kita punya banyak waktu. Karena kita sudah mendirikan perusahaan, kita punya rencana yang komprehensif, balas Wakil Wali Kota Liu. Lalu bagaimana dengan pendanaan? Kalau mau ekspansi, kita butuh dana. Haruskah kita mengalokasikan dana dari pemerintah kota? Atau meminjam dari bank? Berapa banyak yang bisa dialokasikan pemerintah kota?
Dan berapa banyak yang bisa dipinjam dari bank? Setelah semuanya siap, apakah masih ada peluang untuk ekspansi? Kenapa tidak? Sekalipun modal kita terbatas, kita masih bisa bergerak lebih lambat dan memanfaatkan keuntungannya untuk bertumbuh. Ceritanya sama saja waktu. Setelah reformasi dan keterbukaan, standar hidup masyarakat meningkat pesat. Kupon makanan tidak lagi tersedia, yang menunjukkan betapa majunya negara kita. Begini saja restoran baru buka setiap hari di seluruh negeri, tetapi beberapa juga tutup setiap hari. Setelah modal terkumpul cukup, lokasi-lokasi yang bagus sudah terisi. Bagaimana Anda akan membuka restoran baru? Ada pepatah lama, anggur yang enak pun butuh gang yang jauh. Berapa banyak orang yang tertarik membuka restoran di gang kecil? Feng Yu mulai mencuci otak wakil wali kota Liu. Sebelum wakil wali kota Liu sempat membantahnya, Feng Yu melanjutkan, kau tahu kalau jaringan waralaba ini mempelajari model bisnisnya dari barat, kan? Lalu, tahukah kau kalau raksasa restoran barat sudah mulai membuka cabang di Tiongkok daratan? Maksudmu restoran barat itu? Feng Yu menggelengkan kepalanya. Restoran barat masih jauh dari kata bermerek. Maksudku, makanan cepat saji barat. Contohnya, KFC dan McDonald's. Sederhananya, mereka menyajikan ayam goreng dan hamburger. Aku tahu toko seperti itu. Ada di Beijing, tapi tidak terlalu besar, kan? Tapi pernahkah Anda mempertimbangkan keuntungannya? Karena ini makanan cepat saji dan buka 24 jam sehari, penjualan satu toko bahkan bisa melebihi rata-rata restoran besar. Sementara biayanya hanya setengah dari rata-rata restoran besar, atau bahkan kurang. Anda bilang, dengan keuntungan sebesar itu dan toko mereka benar-benar layak di Tiongkok, apa yang akan dilakukan orang biasa? Akankah mereka berekspansi dengan cepat, meskipun membutuhkan investasi yang lebih besar, untuk merebut pasar terlebih dahulu? Lagi pula, mereka adalah toko waralaba, yang berarti mereka tidak memiliki biaya. Sementara pemegang waralaba, di sisi lain, harus membayar mereka dan sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Model bisnis KFC dan McDonald's cukup menarik. Anda membayar biaya waralaba, dan saya membantu Anda memilih lokasi, melatih staf manajemen, dan melatih koki Anda. Anda juga membayar saya persentase tertentu dari keuntungan Anda setiap bulan. Tentu saja, saya juga menjamin restoran Anda akan menguntungkan. Setelah penyelidikan yang cermat, kami telah memutuskan bahwa para pewaralaba tidak akan membuka cabang di lokasi yang tidak menguntungkan. Tanpa biaya dan mengandalkan pengumpulan biaya waralaba, kedua perusahaan makanan cepat saji ini telah menjadi merek industri catering teratas dunia, dan model sukses ini benar-benar dapat ditiru. Tentu saja, karena bebek panggang Kuan Jude memiliki resep rahasia, model bisnisnya berbeda dengan KFC. Setidaknya dapur bebek panggang harus dikelola oleh orang yang berdedikasi. Tentu saja, pendekatan yang lebih aman adalah semua restoran yang menjual Kuan Jude harus dikontrol oleh grup Kuan Jude. Sama seperti Coca-Cola, formula dan rahasia inti perusahaan, nilai-nilai inti. Slogan mereka adalah bahwa tak ada peniru lain yang dapat menciptakan rasa Coca-Cola. Maksudmu? Toko-toko hamburger itu akan memengaruhi restoran Kuan Jude kita? Wakil wali kota Liu mengira Feng Yu bercanda. Kita bahkan bukan jenis makanan yang sama. Ada begitu banyak toko kue. Tapi aku belum pernah mendengar ada yang memengaruhi bisnis toko roti kukus. Benarkah? Sekalipun kau pikir itu bukan masalah besar. Tahukah kau bahwa sebelum KFC dan McDonald's, ada restoran hamburger. Tetapi mengapa mereka akhirnya kalah? Itu karena rantai pasar, dan mereka tidak bisa berkembang secepat kedua restoran ini. Siapapun yang menguasai pasar adalah pemenang utamanya. Di Beijing, sepertinya Kuan Jude bukan satu-satunya restoran yang menjual bebek panggang, kan? Tanya Feng Yu sambil tersenyum. Pikiran wakil wali kota Liu telah disesatkan olehnya. Apa maksudmu? Saya suka bebek Peking, tapi bukan berarti saya harus mempromosikan Kuan Jude. Misalnya, Bian Yifang sepertinya punya sejarah lebih panjang daripada Kuan Jude, kan? Menurutmu, apakah Kuan Jude masih bisa berkembang kalau saya mempromosikan Bian Yifang? Kalian mengancam saya. Tapi Bian Yifang juga perusahaan milik negara. Kata wakil wali kota Liu dengan bangga. Feng Yu terdiam. Sial, Bian Yifang juga perusahaan milik negara. Tapi tak masalah, ada merek lain. Tidak, saya hanya menyampaikan fakta. Meskipun Bian Yifang adalah perusahaan milik negara, selalu ada perusahaan swasta. McDonald's adalah contoh peniru yang mengalahkan pencipta aslinya. Dari segi modal, Kuan Jude sama sekali tidak sebanding dengan saya. Nilai pasar semua bisnis saya lebih tinggi daripada Kuan Jude. Jika saya ingin mempromosikan merek bebek panggang, Kuan Jude dan Bian Yifang tidak akan punya peluang. Percaya atau tidak? Dengan dukungan pemerintah Beijing, mengapa Anda yakin bisa menang? Tanya wakil wali kota Liu. Wali kota Liu, pernahkah Anda mendengar tentang yogurt robust? Yogurt ini pernah mendominasi industri yogurt nasional. Pada puncaknya, pangsa pasarnya melebihi 70%. Namun sayangnya, saya memiliki saham di produsen yogurt lain,
Jadi sekarang kedua perusahaan memiliki pangsa pasar yang sama. Robust memiliki 40%, dan kami juga memiliki 40%. Ngomong-ngomong, merek perusahaan ini bernama Wahaha, kata Feng Yu ringan. Pupil mata ayah Zhang tiba-tiba mengecil. Ia tidak menyangka Feng Yu ternyata memiliki saham di Wahaha. Yang lebih tidak ia duga lagi adalah Feng Yu akan berterus terang dan berkata kepada wakil wali kota Liu, kalau Bapak tidak mengizinkan saya berinvestasi di Quanjude, saya akan mencegah Quanjude berkembang. Yogurt Robo terpengaruh oleh produk energi nuklir mereka. Apa hubungannya denganmu? Wakil wali kota Liu mencibir. Apa kau mencoba menakut-nakutiku? Apakah wali kota Liu tahu siapa yang mengungkap sisi gelap suplemen kesehatan? Dan produk apa yang akhirnya menguasai pasar suplemen kesehatan? Wakil wali kota Liu menyipitkan matanya dan bertanya, apakah ini benar-benar ada hubungannya denganmu? Program CCTV lah yang mengungkap suplemen kesehatan, dan kebetulan saya yang memfasilitasinya. Wali kota Liu mungkin tidak tahu bahwa gala tahun baru CCTV diselenggarakan dan disponsori oleh saya. Saya juga mensponsori gala festival musim semi, jadi CCTV masih bersedia membantu saya dalam hal sekecil ini. Pasar suplemen kesehatan sedang digantikan oleh obat-obatan nutrisi, dan Harbin Pharmaceutical saat ini menguasai lebih dari 60% pasar nasional. Kebetulan, saya juga memiliki beberapa saham di Harbin Pharmaceutical, kata Feng Yu sambil menunjuk hidungnya. Wakil wali kota Liu menarik napas dalam-dalam. Tuan Feng ini, apa bisnisnya sebesar ini? Kok dia punya saham di semua industri? Apa ada yang tidak dia lakukan? Masalah ini perlu dibahas dalam rapat. Persetujuan saya saja tidak ada gunanya. Wali kota Liu, pernahkah Anda mendengar tentang Taihua Supermarket Group? Perusahaan ini baru saja terdaftar di Administrasi Industri dan Perdagangan Beijing. Lebih dari 150 juta akan segera diinvestasikan, dan akan dibuka secara serentak di beberapa kota di seluruh negeri. Saya juga pemegang saham utama di Taihua Supermarket Group ini. Kami dapat mengumumkan secara terbuka bahwa wali kota Liu lah yang bersalah karena kami mendirikan kantor pusat di Beijing, alih-alih di Shanghai atau tempat lain. Pendanaan sebesar 150 juta? Berapa keuntungan dan pajak yang bisa ia harapkan setiap tahun? Perusahaan itu begitu besar, dan jika ia berhasil mendapatkan investasi tersebut, itu pasti akan menjadi pencapaian politik yang luar biasa. Ia tercengang membayangkan kue sebesar itu jatuh menimpanya. Tuan Feng, saya perlu kembali dan memikirkannya, kata wakil wali kota Liu dengan suara serak. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baik. Feng Yu mengangkat gelasnya sambil tersenyum. Percakapan Feng Yu yang sederhana dan lugas meninggalkan kesan mendalam bagi mereka berdua. Ayah Zhang khususnya bingung. Bagaimana mungkin Feng Yu bisa membangun begitu banyak bisnis besar dengan cara seperti ini? Tanpa disadarinya, hal yang paling mengganggu Feng Yu adalah negosiasi bolak-balik seperti itu. Mengapa harus berlarut-larut jika kesepakatan bisa diselesaikan dengan cepat? Setiap kali ia berinvestasi, ia tidak pernah membiarkan pihak lain rugi. Ia hanya menjabarkan syarat-syaratnya, sehingga mustahil untuk ditolak. Ia lebih mementingkan kecepatan dan efektivitas. Dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, wakil wali kota Liu tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Setelah para pemimpin yang bertanggung jawab menyetujuinya, segalanya akan jauh lebih mudah. Mengenai masalah lainnya, saya yakin wakil wali kota Liu, dengan mengingat prestasinya, akan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Keesokan harinya, Feng Yu menerima telepon dari wakil wali kota Liu, yang mengatakan bahwa kota tersebut pada awalnya telah menyetujui investasi Feng Yu di perusahaan Quanjude. Tetapi hanya ada satu masalah, Feng Yu harus menggunakan restoran tersebut sebagai investasi. Quanjude pernah melakukan hal yang sama di kehidupan sebelumnya, jadi itu tidak sulit bagi Feng Yu. Ia sedang dalam perjalanan kembali ke Hong Kong untuk mempersiapkan ujian akhirnya, jadi ia memutuskan untuk membeli beberapa restoran selama di sana. Apa katamu? Kau ingin membeli restoran? Fu Guangzheng buru-buru dipanggil kembali ke Hong Kong oleh Feng Yu. Ia pikir Feng Yu punya proyek investasi yang bagus, tapi ternyata itu sebuah restoran? Benar sekali. Saya ingin membeli restoran di Hong Kong, Macau, Taiwan, Malaysia, Asia Tenggara, dan bahkan New York. Syarat saya adalah restorannya besar, ramai pengunjung, dan merupakan restoran Cina yang terkenal. Tidak ada yang lain. Kenapa kamu mau beli banyak restoran sekaligus? Apa kamu mau buka jaringan restoran? Fu Guangzheng menyalakan cerutu dan mengembuskan asapnya. Feng Yu tersenyum dan bertanya, mengapa? Itu tidak mungkin? Apakah kamu bercanda? Kau pikir aku bercanda? Kata Feng Yu dengan nada kesal. Kenapa aku tidak bisa membuka jaringan restoran? Industri restoran memiliki keuntungan yang baik dan stabil. Yang lebih penting, merek Quanjude sudah ada. Kenapa tidak? Kalau begitu, kamu tidak perlu membuka begitu banyak toko sekaligus, kan? Toko-toko yang kamu minta tadi pasti yang paling populer. Kira-kira toko-toko itu kemungkinan besar akan laku, ya? Kalau kamu benar-benar mau beli, pasti harganya tinggi, bahkan selangit. Fu Guangzheng menggeleng. Kalau mau buka restoran, buka saja cuma iseng.
Ngapain bikin besar-besar? Bisnis restoran memang hebat, tetapi tanpa koki yang handal dan hidangan khas, bagaimana mungkin menarik pelanggan? Makanan lezat bisa membuat orang lupa akan sikap buruk pelayan dan membuat mereka menunggu 1 atau 2 jam. Kalau tidak ada, buat apa membuka restoran? Kalau kamu membeli bisnis yang sudah ada, apakah kamu akan menjualnya kalau sedang bagus? Kamu akan untung, tapi uang itu lama-kelamaan akan habis, kan? Kalau restoran, meskipun keuntungannya mungkin lebih kecil, tetap untung setiap bulan. Menjual ayam yang bertelur emas hanya untuk mendapatkan ayam emas? Bukankah itu sangat picik? Kalau harganya terlalu mahal, cari lokasi baru dan buka restoran baru. Rekrut staf dapur dari restoran lain yang gajinya tinggi. Intinya, saya cuma mau menyajikan makanan Cina. Lalu, bisakah kamu menemukan koki yang ahli dalam satu masakan? Bagaimana kamu akan membuka restoran ini? Hidangan khas saya adalah bebek panggang Beijing, dan itu dari Kuan Jude. Apa? Bebek panggang Kuan Jude? Iya, kamu pernah coba, kan? Menurutmu bebek panggang Kuan Jude rasanya enak banget? Tapi kau tidak bisa meniru cita rasa Kuan Jude. Bukankah kau bilang kau membajak seorang koki dari Kuan Jude? Apa dia koki yang tahu resep rahasianya? Fu Guangzheng tiba-tiba tertarik. Jika seorang koki dari Kuan Jude bergabung, pasti akan ada hidangan khas. Ia pernah melihatnya di Kuan Jude. Bebek panggang saja bisa mendatangkan keuntungan besar bagi restoran setiap hari. Belum lagi pelanggan biasanya memesan hidangan lain. Saya tidak membajak koki dari Kuan Jude, tetapi saya bisa berinvestasi di Kuan Jude. Fu Guangzheng kecewa ketika mendengar bagian pertama kata-kata Feng Yu, tetapi matanya berbinar lagi ketika mendengar bagian kedua. Apa katamu? Investasi di Kuan Jude? Boleh aku ambil 1 saham? Berapapun jumlahnya, aku saja yang dapat. Hidangan khas bisa menyelamatkan sebuah restoran, apalagi hidangan khas restoran berusia seabad seperti Kuan Jude. Itulah hidangan jamuan kenegaraan yang biasa digunakan Lord Deng untuk menjamu tamu asing. Belum lagi rasanya, gimmick jamuan kenegaraan itu sendiri sudah pasti akan membuatnya populer. Lagi pula, Feng Yu sudah berinvestasi, jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Jika Anda mengikuti investasi Feng Yu, Anda pasti akan menghasilkan uang. Ini adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Katakanlah ayah saya menggunakan uangnya untuk berspekulasi di kontrak berjangka emas. Lihat, harga emas terus naik. Harganya hanya berfluktuasi $1 ketika mencapai 380. Dalam 2 hari terakhir, harganya mulai naik perlahan lagi. Saya baru saja mendapatkan uang ini, tapi saya tidak tahu harus berinvestasi di mana. Mengikuti Feng Yu untuk berinvestasi di industri catering sepertinya pilihan yang bagus. Pasti akan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi daripada investasinya yang lain di Hong Kong, kan? Feng Yu melambaikan tangannya. Kenapa tidak? Pertama, kau harus membantuku mendapatkan beberapa restoran. Baru setelah itu aku bisa menggunakan restoran-restoran ini untuk menegosiasikan usaha patungan dengan pihak lain. Fu Guangzheng mengerutkan kening. Restoran ini benar-benar tidak mudah dikelola. Tidak bisakah kita membuka cabang di daratan? Misalnya, Jinling, 11an, Shanghai, Guangdong, DLL. Kita punya pabrik dan perusahaan di sana, dan saya cukup familiar dengan tempat-tempat itu. Tentu saja kita perlu memasarkannya di Tiongkok daratan, tetapi Hong Kong dan Taiwan lebih penting. Saya berjanji untuk mempromosikan merek Kuan Jude di luar negeri. Sudah ada perusahaan di Tiongkok daratan yang menghubungi Kuan Jude, dan semuanya cukup besar. Kita tidak punya keuntungan. Jiang Xianjun telah memberitahu Feng Yu tentang hal ini, jadi Feng Yu harus menyelesaikannya dengan cepat. Jika tidak, seperti di kehidupan sebelumnya, jika perusahaan diakuisisi oleh perusahaan lain, Feng Yu tidak akan mendapatkan apapun. Bahkan jika Feng Yu akhirnya diizinkan untuk berinvestasi, rasio kepemilikan sahamnya akan sangat berkurang. Keuntungan Feng Yu adalah ia dapat membawa Kuan Jude ke luar negeri, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh perusahaan catering lain yang telah berhubungan dengan Jiang Xianjun. Jika Feng Yu tidak bisa melakukannya, maka kesediaan pihak lain untuk bekerja sama tentu akan diabaikan. Bukankah semua usaha, koneksi, dan janji Feng Yu sebelumnya akan sia-sia? Kalau begitu, investasi kita harus jauh lebih tinggi, dan kita mungkin tidak akan melihat hasilnya selama 1 atau 2 tahun, kata Fu Guangzheng sambil mengerutkan kening. Tapi begitu Kuan Jude go public, harga sahamnya pasti akan melonjak. Merek berusia seabad ini bernilai miliaran. Tegas Feng Yu sambil mengetuk meja dengan tangannya. Ya, ini masih bisa dicantumkan. Tapi saya kurang familiar dengan industri catering, jadi mungkin saya tidak bisa membantu manajemennya, kata Fu Guangzheng terus terang. Tidak, kamu hanya perlu membantuku membeli beberapa restoran bagus. Kurasa kamu bisa menggunakan nama keluarga Fu Mu jika perlu. Kalau kamu tidak bisa, aku akan mencari Li Erxiao, aku yakin dia bisa. Siapa bilang aku tidak bisa? Keluarga Fu kita, jika digabungkan, lebih kuat daripada keluarga Li. Kau tidak perlu meminta Li Zekai untuk urusan ini,
Aku bisa mengurusnya. Bukankah ini hanya soal membeli beberapa hotel besar di kawasan maju Asia Tenggara? Serahkan saja padaku. Fu Guang tersulut emosi. Bagaimana mungkin keluarga Fu lebih buruk daripada keluarga Li? Lagi pula, jika masalah ini sampai dilaporkan kepada Li Zikai, apa yang harus dia lakukan? Industri catering sendiri memiliki keuntungan yang cukup besar. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baik dari kakak Fu. Ujian akhir di Universitas Hong Kong jauh lebih mudah daripada di universitas-universitas domestik. Hal ini terutama bergantung pada seberapa baik Anda menyelesaikan praktikum harian. Pengetahuan teoretisnya sangat sederhana. Feng Yu menyelesaikan ujian praktik dengan sangat mudah. Namun, karena waktu ujian teori berbenturan dengan waktu lelang iklan CCTV, Wu Zigang, Li Mingde, dan yang lainnya diminta untuk menawar sendiri. Tentu saja, Feng Yu juga menghubungi Direktur Jia sebelumnya. Direktur Jia juga memberikan muka dan memberikan konsesi pada semua periode waktu lain kecuali iklan sebelum siaran berita. Dengan kata lain, jika selisih harga tidak terlalu besar dan Feng Yu bersedia menutupi selisihnya, maka perusahaan Feng Yu akan memenangkan tender. Meskipun slot iklan dengan rating tertinggi tidak bisa dimanipulasi di balik layar, Feng Yu tetap meminta Wu Zigang mematok harga tinggi, yaitu 16 juta. Harga ini jauh lebih tinggi daripada tahun lalu. Jadi seharusnya dia bisa mendapatkannya, kan? Kalau tidak, pasti ada orang lain yang lebih gila lagi. Perusahaan Feng Yu toh tidak punya produk baru, jadi memastikan tingkat eksposur tertentu saja sudah cukup. Ia tidak perlu bersaing terlalu keras untuk mendapatkan tawaran tertinggi. Dengan uang sebanyak itu, ia bisa mengamankan 3 slot prime time di Channel 2, dan hasilnya pun tidak akan jauh berbeda.